Silakan yang mau tanyain, angkat tangan atau buka langsung mic-nya masing-masing untuk materi yang akan ditanyakan. Silakan buka mic-nya. Ada trouble, ada kendala untuk rekan-rekan. Hema, ada kendala nggak Hema? Hema malam-malam kacamata. Gimana, Miss? Lagi di depan laptop, Miss. Oh iya, kacamatamu itu luar biasa ya. Nggak ada masalah ya? Lancar aja ya? Ya, Miss. Oh iya, yang mau izin sholat silakan. Nah, ayo yang lain ada masalah? Lancar ya semua ya? Karena saya lihat banyak serangga yang sudah kirim tugas ke serangga sendiri seperti itu. Saya lihat di Google Classroom seperti itu. Malah tugas Pak Muhadi ada yang juga belum kirim. Serangga yang banyak dikirimin tugasnya. Saking banyaknya tugas mungkin ya. Iya. Prioritas pertama sepertinya. Oke, kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan, silakan serangga untuk melanjut materi di Instagram feed-nya. Benar ya, Mbak ya. Oke, saya serahkan ke serangga. Terima kasih serangga. Oke, thank you Miss Dewi atas waktunya. Selamat malam teman-teman semuanya. Udah makan apa belum nih? Selamat malam, Sir. Aku belum makan. Ya ampun, sampai belum makan loh. Kayaknya emang lebih semangat belajar malam-malam ya kayaknya ya. Lebih kedengeran suaranya ya. Soalnya udah mandi. Oh gitu. Jadi kayaknya penat banget kayaknya ya. Oke deh. Jadi kali ini, jadi mungkin kurang lebih 1 jam, saya bakal ngebahas materi terakhir yang berkaitan dengan template design. Seperti itu. Jadi mungkin gini deh. Mungkin teman-teman pernah ngelihat bahwa kok kalau kita ngelihat social media marketer, kenapa sih ada social media marketer? Itu karena ada masa di social media. Nah, salah satu media sosial yang terbesar penggunanya itu yang paling pertama itu Facebook, yang kedua diikuti oleh WhatsApp. Jadi WhatsApp itulah media sosial ya teman-teman ya, bukan sekedar alat chatting. Dan yang ketiga itu ada Instagram kayak gitu. Nah, sekarang ketika kita lihat apabila kita punya target market remaja hingga dewasa, itu rata-rata mereka punya akun Instagram dan rata-rata mereka akan tertarik dengan suatu konten yang disajikan dengan konsep tertentu kayak gitu. Nah, sepenting apa sih kita mengkonsepkan suatu desain? Nah, salah satu kepentingannya ini adalah untuk kepentingan branding. Nah, salah satu studi kasus yang saya pergunakan adalah LKP English Corner tentunya. Jadi LKP yang mengedepankan kualitas di daerah Belitung ini, ketika saya analisis itu websitenya udah bagus. Nah, ternyata saya sudah menemukan sosial medianya juga nih. Jadi sosial medianya itu English Corner Belitung saya temukan namanya. Nah, saya lihat media sosialnya ini mungkin lama belum pernah terakses ya, Miss ya? Atau saya salah akun? Benar ya akunnya ya? Kalau untuk media sosial sendiri sih, saya tuh punya ada halaman juga, kemudian juga ada memang akun benar-benar akun Facebook, tapi memang harus saya tentuin sih, saya harus menyelamnya sepertinya di halaman ya, saya bukan memang di real Facebook beneran seperti itu ya. Iya harus di halaman, Iya itu tadi makanya. Baru juga harus di halaman. Instagram juga kalau bisa saling apalagi anak muda ya, artinya memang target market daripada kegiatan pendidikan itu biasanya pastinya anak muda yang rata-rata mereka itu ada di media sosial seperti Instagram misalkan sebagai contoh. Nah, sekarang rata-rata social media marketer merancang feed secantik mungkin, merancang feed semenarik mungkin, dan merancang feed itu juga se-branding mungkin sesuai dengan mereknya. Tujuannya apa? Kalau misalkan teman-teman ingat pada pertemuan pertama kita diskusi, kepentingan untuk membuat branding itu apa sih? Kepentingan branding dalam digital marketing itu apa sih? Nah, yang paling pertama itu adalah daya ingat orang. Kalau udah lihat warna merah ketemu sama warna kuning, gitu, kita nggak akan jauh-jauh berpikir, apakah itu bank, apakah itu apa, gitu. Pasti kita akan kepikiran ke salah satu lembaga pendidikan, yaitu LKP English Corner, gitu. Ya, anggaplah secara sederhana kita lihat kalau di Indonesia kompetitor LKP English Corner misalkan apa? Kalau kita ambil yang besar mungkin salah satunya adalah English First gitu misalkan. English First dia menggunakan warna yang cenderung magenta, bukan merah dan juga kuning. Jadi kalau misalkan LKP English Corner menggunakan warna magenta atau warna merah muda keunguan, maka besar kemungkinan di sini ada misbranding di sana. Ada branding yang salah. Seperti itu. Nah, salah satu simulasi yang saya lakukan kali ini adalah bagaimana kita membuat suatu feed
agar dia itu mampu menjadi sebuah template. Karena kegiatan yang biasanya di-upload di media sosial, itu sifatnya adalah kegiatan berulang. Nah, kegiatan-kegiatan berulang itu biasanya tidak membutuhkan desain yang sifatnya itu beda-beda. Karena kekuatan branding itu adalah repetisi atau pengulangan. Gitu. Semakin kita sering mengulang, semakin kita sering membuat tampilan yang serupa, itu biasanya audiens, netizen, itu biasanya akan lebih cepat kecantol, akan lebih ingat dengan merek yang kita miliki. Seperti itu. Nah, misalkan nih, sebagai contoh, mungkin saya mau izin share screen. Saya mau share screen sedikit. Saya mau share screen. Nah, misalkan sebagai contoh ini, untuk menemukan LKP English Corner ternyata nggak terlalu sulit ya, karena secara SEO udah bagus banget, kita udah bisa menemukan Google My Business-nya, kita udah menemukan berbagai macam datanya ternyata di sini. Jadi, saya tidak terlalu sulit untuk menemukan website-nya LKP English Corner. Jadi saya tinggal buka belajar-bahasaiinggris.com, saya sudah bisa sampai di LKP English Corner ternyata di sini. Dan di sini ini adalah website-nya, jadi di sini dengan menggunakan kata kunci yaitu LKP terbaik untuk meningkatkan, lembaga terbaik untuk meningkatkan skillmu. Nah, itu adalah salah satu keyword yang tertanam, bukan keyword sih, itu adalah meta description yang bisa menjadi kata kunci seperti itu. Nah, ketika kita lihat desainnya, ini dominan ada warna merah dan juga ada warna kuning. Kalau menurut saya di sini memang rata-rata websitenya English Corner atau LKP English Corner di sini menggunakan warna panas. Nah, di sini saya lihat ada divider warna merah sama warna kuning di sini. Dan di sini saya mulai merasa bahwa memang sepertinya nih LKP English Corner corporate color-nya. Nah, ini ada Miss Dewi tercinta ya. Jadi ada founder daripada dan CEO English Corner gitu. Ini Tari bukan ya? Bukan Tari yang ini ya? Tari nggak sih nih? Oh iya. Iya, Tari itu Tari. Oh alah. Tari Saya kira Tari itu masih SMA loh. Atau ternyata udah lalu. Ya Allah, makasih Sir Angga. Berarti aku masih muda ya kelihatannya ya. Kayaknya karena suaranya kayaknya imut Awet muda. ya. Jadi saya kira namanya masih SMA. Sungguh sangat menipu sekali memang telekonferensi ini ya. Kalau Mas Debi, kemarin saya ketemu sama Mas Debi kemarin di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Jadi saya lihat seperti ini, dominan rata-rata menggunakan warna merah dan juga warna kuning. Itu saya lihat di di websitenya. Nah, lebih lanjut saya cek Instagramnya. Jadi saya search secara manual Instagramnya. Saya menemukan ini juga. Dominan warna merah, warna kuning, dan juga penggunaan warna hitam di sini untuk penegasan. Nah, ini adalah salah satu akun yang saya temukan, yaitu English Corner Belitang. Nah, ini adalah akun Instagram yang sangat-sangat bisa dioptimasi, gitu. Misalkan sebagai contoh kegiatan kita hari ini, gitu misalkan. Misalkan kegiatan kita hari ini adalah kegiatan belajar online, seperti itu ya. Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan belajar online, dan ini sangat-sangat potensial dan sangat-sangat bisa kita jadikan sebagai konten, gitu. Tentunya ini mampu menunjang branding daripada LKP English Corner. Misalkan sebagai contoh di sini, coba semuanya senyum. Coba misalkan semuanya senyum di sini. Misalkan semuanya senyum, habis itu saya screenshot gitu misalkan. Oke. Saya sudah dapat foto teman-teman di sini. Nah, sekarang misalkan saya ingin memasukkan gambar, saya sudah menyiapkan template daripada LKP English Corner kebetulan. Jadi template-nya sudah seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini adalah template daripada English Corner yang sudah saya siapkan tadi. Saya adopsi warna merahnya, saya adopsi warna kuningnya, dan sekarang tinggal saya masukkan saja elemen gambar yang tadi sudah saya siapkan, yang sudah saya screenshot. Misalkan kegiatan hari ini adalah teleconference bla 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 dan sebagainya. Misalkan saya masukkan gambar yang tadi saya screenshot. Oke, seperti ini. Misalkan ya. Nah, lebih lanjutnya di sini saya tinggal taruh aja dia di bagian bawah folder template-nya ini. Saya taruh aja di sini. Seperti itu misalkan. Kalau mau diisi variasi-variasi tertentu, silahkan saja. Jadi misalkan saya sudah punya konten sebagai berikut. Nah, ini tinggal dipublikasi saja. Ini tinggal saya publikasi saja ke
media sosial. Seperti itu. Seperti ini. Tinggal diisi tulisan juga bisa gitu. Misalkan ketika saya isi tulisan, misalkan di sini belajar seru bersama instruktur handal. Itu adalah salah satu kata-kata yang saya pergunakan tadi. Nah, dari template-nya ini bisa kita save nggak? Jawabannya bisa. Gitu. Tinggal kita save aja jadi PNG. Seperti itu. Tinggal kita save jadi PNG, udah selesai. Seperti itu. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu membuat, kita akan membuat template untuk usaha-usaha, baik itu usaha besar maupun UMKM. Seperti itu. Karena usaha besar sekalipun, dia juga mempergunakan media sosial sebagai sarana untuk memasarkan barangnya di dunia maya. Kenapa media sosial? Karena media sosial itu gratis kadang. Media sosial itu gratis. Yang kedua adalah semua orang mengakses media sosial. Setiap orang bisa kena sponsor daripada media sosial. Nah, dari template yang kita miliki ini, kita bisa ganti-ganti fotonya. Kita ganti foto orang lagi belajar seperti ini. Kita ganti fotonya dengan kegiatan belajar seperti ini. Kita juga ganti foto dengan orang yang lagi mengajar. Ini Mas Debi ya mungkin ya? Bukan ya? Benar ya Mas Debi. Nah, Mas Debi lagi ngajar. Belajar seru bersama instruktur handal. Seperti itu. Nah, ketika saya dapat fotonya ini dari mana? Saya dapat fotonya dari sini. Saya dapat fotonya dari sini. Dari feed yang sudah ada. Saya dapat foto dari feed yang sudah ada. Namun feed yang sudah ada ini belum terkonsep. Gitu. Feed yang sudah ada ini belum terkonsep. Sehingga saya di sini mengajukan bagaimana kalau kita konsepin aja nih English Corner Belitang, hidupkan kembali supaya bisa dinikmati, supaya bisa di-visit oleh orang banyak. Karena ketika feed-nya itu bagus, ketika di-visit profile oleh orang lain, nanti ke depannya pasti teman-teman akan belajar yang namanya itu konten sponsor berbasis media sosial. Dan itu masuk ke dalam uji kompetensi di bidang digital marketing, yaitu membuat iklan sosial media. Nah, ketika orang bikin iklan sosial media, itu tujuannya itu kalau nggak traffic, ya conversion, itu biasanya. Kalau bukan traffic ke profile, ya pasti conversion untuk belanja. Nah, biasanya rata-rata nggak ada orang yang mau belanja kalau belum visit profile, gitu. Kalau orang belum visit dan belum tertarik, biasanya mereka nggak akan langsung masuk, seperti itu. Nah, sekarang, misalkan saya simulasikan, ini adalah Instagramnya English Corner Belitang, saya simulasikan, saya upload foto yang tadi. Saya upload foto yang tadi, misalkan seperti ini. Ini ketika saya upload di media sosial, maka seperti ini tampilannya. Dia sudah memiliki branding sesuai dengan brandingnya English Corner Belitang. Seperti itu. Nah, kenapa kita bisa tahu bahwa ini adalah brandingnya English Corner? Kita bisa lihat dari warna merahnya, ada warna kuningnya. Dari mana saya dapat inspirasi seperti ini? Nah, ini saya adopsi dari konten media sosial dari kampus yang saya kelola. Jadi saya mengajar di Institut Desain dan Bisnis Bali. Jadi di konten media sosialnya, karena rata-rata mahasiswa yang join di IDB Bali ini adalah rata-rata mahasiswa dari Bali, dari Lombok, dari Banyuwangi, dari Jakarta, dari Jawa Tengah, seperti itu. Dari Manado juga, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat, feed-nya itu tertata sesuai dengan warna brandingnya, yaitu warna biru. Sudah tertata sesuai dengan warnanya, yaitu warna biru. Seperti ini. Nah, saya juga mengkolaborasikan TikTok. Jadi ini salah satu mahasiswa dari Palembang ya. Jadi saya bilang dia itu namanya Jihan Juragan Pempek, saya bilang. Saya nggak tahu apakah pempek itu berasal dari Palembang atau nggak, tapi saya bilang gitu aja. Nah, ini warna-warnanya ini sudah sesuai dengan konsep dari brand yang dimiliki oleh kampus IDB Bali. Nah, tentunya konsep tersebut bisa kita aplikasikan di English Corner Belitang juga, sebagai contoh seperti ini. Jadi, kata-katanya tinggal kita rubah, foto-fotonya tinggal kita isi template, dan sebagainya. Nah, PR kita kali ini adalah bagaimana cara membuat template, dan bagaimana template ini bisa kita manfaatkan ke depannya untuk mensupport usaha, UMKM, klien, maupun lembaga yang kita miliki. Seperti itu kurang lebih. Oke? Nah, apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama tentunya adalah logo dari perusahaan. Yang paling pertama yang harus kita miliki adalah logo daripada perusahaan. Nah, setelah logo dari perusahaan, yang kedua apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan kedua adalah warna perusahaan. Tidak ada satu Ciri khas ya. Yes, betul, ciri khas. Tidak ada satupun perusahaan mapan yang tidak punya warna korporat. Gitu. Nah, salah satu perusahaan mapan di sini, salah satu lembaga yang mapan ini dia, English Corner, dia punya warna korporat, yaitu warna merah dan juga warna kuning, seperti itu. Dan kuningnya juga bukan kuning biasa gitu, nggak kayak gitu. Kuningnya itu juga ada kekhasannya, kuningnya agak sedikit orange dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang ketiga yang kita butuhkan adalah font korporat. Huruf atau font itu nggak boleh ngasal. Nggak boleh kita pakai font Times New Roman, nggak boleh kita pakai font Comic Sans, dan sebagainya.
kita harus download font yang memang dia itu mampu memberikan citra bona fide, mampu memberikan citra mahal, mampu memberikan citra yang memang profesional. Kalau dia adalah lembaga pendidikan, gitu misalkan, anggaplah kalau dia itu adalah lembaga pendidikan, maka font-font yang bentukannya seperti ini, itu biasanya lebih bagus. Gitu. Kalau dia itu adalah lembaga tradisi, kayak lembaga pemerintahan dan sebagainya, mungkin font seperti Times New Roman dan kawan-kawannya itu jauh lebih oke. Nah, bagaimana cara memilih font? Nah, di materi kali ini juga kita akan bahas. Dan yang terakhir, yang keempat, tadi udah ada logo. Habis itu yang kedua ada warna. Yang ketiga ada font. Yang keempat adalah informasi. Informasi yang saya maksud di sini adalah informasi yang bisa bertindak sebagai call to action bagi penerima informasi. Kalau dia itu adalah lembaga pendidikan, biasanya website ataupun nomor telepon bisa kita taruh di setiap feed-nya. Atau kita juga bisa memasukkan akun Instagram atau mungkin akun Facebook di dalamnya. Tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan tadi saya bilang salah satu yang saya suka adalah English First gitu misalkan. English First. Itu misalkan. Atau IF English First. Ini misalkan. IF Malang, IF gini. Semua punya warna yang sama, yaitu warna magenta gini. Warna magenta. Karena mereka sudah menetapkan peraturan, yaitu logonya harus berwarna ini. Nah, misalkan saya pilih English First IF, English First Indonesia ini misalkan. Nah, dari warnanya sudah sangat khas sekali, tidak ada yang menyamai. Nah, dari kontennya juga, posisi logo selalu setara. Selalu serupa di pojok kanan bawah. Selalu serupa di pojok kanan bawah. Seperti ini. Nah, lebih lanjutnya lagi adalah ketika desainnya itu berwarna cerah, dia menggunakan logo yang berwarna gelap. Dia menggunakan logo yang berwarna gelap. Ketika desainnya itu berwarna cukup kuat, misalkan seperti magenta, dia menggunakan logo berwarna putih. Seperti itu. Sama seperti LKP English Corner, ketika dia berada di depan warna kuat, dia menggunakan warna putih. Ketika dia berada di misalkan saya login ya. Misalkan saya login, ketika dia itu berada di desain yang berwarna putih, dia menggunakan warna asli daripada logonya. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan IF, seperti ini dia juga. Nah, ketika brand besar menggunakan konsep seperti ini, maka kita tinggal ikuti saja. Kita tinggal follow saja bagaimana supaya brand yang kita miliki, merek yang kita miliki, perusahaan yang kita kelola, media marketingnya, supaya mampu secara visual seperti itu. Karena perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang adalah kalau zaman dulu kita ingin memberikan informasi, kita harus teriak-teriak gitu. Misalkan contoh bakso, teriak bakso gitu. Misalkan dia tuh mimi gitu misalkan. Kalau misalkan kue putu dia pakai suara nguing kayak gitu misalkan. Nah, kalau di zaman sekarang kebisingan itu sudah hampir tidak ada. Kebisingan itu hampir tidak ada. Jadi biasanya rata-rata orang akan mempergunakan warna, mempergunakan tulisan, mempergunakan gambar sebagai cara untuk melakukan kegiatan branding. Nah, itu adalah salah satu cara mengoptimasi Instagram melalui strategi visual. Nah, bagaimana caranya? Kita akan siapkan template-nya sekarang. Nah, saya akan membuat desain kembali. Saya akan membuat kembali desain yang seperti ini. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, saya sudah punya beberapa aset di sini. Yang pertama, saya sudah punya beberapa aset, yaitu logo daripada English Corner. Saya sudah punya beberapa aset, yaitu logo dari English Corner. Ini ada logo dari English Corner, saya sudah punya. Itu saja sih yang saya punya. Selebihnya adalah warnanya English Corner yang saya screenshot. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan template? Caranya adalah sebagai berikut. Jadi bagi teman-teman yang saat ini di depan laptop, boleh langsung dicoba. Apabila teman-teman tidak berada di depan laptop, mungkin nanti bisa menyaksikan rekamannya. Yang pertama yang harus kita siapkan, tadi kita sudah analisis kan ya. Tadi kita sudah visit website-nya. Habis itu kita sudah ngelihat logonya. Nah, kita udah dapat informasi cukup. Kita sudah mendapatkan informasi yang cukup mengenai brand English Corner, yaitu warnanya merah sama kuning. Nah, yang akan saya lakukan kali ini adalah saya akan memanfaatkan satu tool saja, yaitu saya akan memanfaatkan tools gradient. Saya akan memanfaatkan tools yang disebut dengan nama tools gradient. Nah, ini namanya tools gradient atau gradasi. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat satu buah kanvas baru untuk kebutuhan feed Instagram. Saya akan membuat satu buah kanvas baru, caranya masuk ke menu File, New. Saya akan membuat satu buah kanvas baru, saya membuat satu file New. Habis itu saya akan mempergunakan ukuran sebagai berikut. Jadi saya akan membuat ukurannya itu adalah 1080 dengan tinggi 1080, seperti itu.
Resolusinya saya akan mempergunakan 72 dengan mode warna yaitu RGB. Saya akan mempergunakan mode warna RGB dengan resolusi 72. Seperti itu. Kalau sudah, saya klik create. Yes. Saya sudah punya satu buah kotak berwarna putih di sini. Saya sudah punya satu buah kotak berwarna putih. Kalau ada pertanyaan, Sir, kenapa sih menggunakan ukuran 1080 kali 1080? Nah, itu adalah ukuran standar dari feed Instagram, yaitu 1080 kali 1080. Nah, lebih lanjutnya, apa langkah yang kita lakukan berikutnya? Langkah yang kita lakukan berikutnya adalah kita akan memasukkan foto. Kenapa sih kita masukin foto di awal? Nah, kita masukin foto di awal dengan tujuan agar mendapatkan gambaran. Kurang lebih nanti kalau ini jadi template, fotonya akan terkesan sebagai berikut kayak gitu. Nah, saya sudah punya beberapa foto dari LKP English Corner di sini. Jadi salah satu fotonya adalah salah satu foto kegiatan belajar. Ini misalkan, saya tarik aja ke sini langsung. Saya tarik, masuk, ya. Saya perbesar. Ketika kita memperbesar, jangan lupa nahan shift. Karena kalau kita langsung tarik, penyet tar. Nah, kita pas-pasin kayak gini gitu misalkan. Ntar makin lebar. Ntar Miss Dewi marah nanti. Kita makin lebar kayak gitu. Nggak boleh. Kalau semakin gini juga nggak boleh. Kurus nanti. Yang harus kita lakukan adalah menahan shift. Kita harus nahan shift. Tahan shift pada keyboard, lalu kita tarik. Mau kita naik. Kalau sudah, kita tekan Enter pada keyboard. Yap. Seperti itu kurang lebih metodenya. Nah, sekarang kita udah punya gambaran nih. Sekarang kita udah punya gambaran. Suaranya putus. Kita pergunakan gradient. Caranya mempergunakan membuat satu buah layer baru terlebih dahulu. Kita harus membuat satu buah layer baru dengan cara masuk ke sudut, di sini ada tombol layer, new layer di sini. Klik, maka dia membuat satu buah layer dengan nama layer 1. Jadi kalau saya hapus, caranya menghapus gimana? Tarik layer 1 ke tong sampah. Ini tong sampah. Lepas. Seperti itu. Kalau mau buat baru lagi, klik baru lagi. Kenapa kita harus buat layar baru? Buat layar baru di sini tujuannya adalah supaya dia tidak merusak gambar dan juga gambar ini biar bisa diganti-ganti. Seperti itu, ya. Nah, sekarang saya akan menggunakan gradient. Nah, gradient tools yang disebut dengan nama gradient itu yang mana? Yang ini. Ada kotak berwarna hitam menuju putih. Inilah tools yang disebut dengan nama tools gradient. Seperti itu. Itulah tools yang disebut dengan nama tools gradient. Saya klik. Nah, di sini dia warnanya hitam. Kenapa dia warnanya hitam? Karena pada bagian foreground warnanya hitam juga. Seperti itu. Tapi kan brand daripada LKP English Corner kan merah. Ya udah, kita ganti dengan warna merah. Seperti itu. Caranya klik pada kotak berikut, klik. Nah, saya cari warna merah. Misalkan ini. Klik OK. Ketika saya tarik, wah, apakah itu warna merahnya English Corner apa bukan ya? Nah, langsunglah muncul keraguan-raguan di kepala kita. Kayaknya bukan deh. Kayaknya iya deh. Kayaknya bukan deh, dan sebagainya. Apalagi setelah kita ngasih warna merah, kita kasih warna kuning nih sekarang. Kita carilah warna kuning. Kuningnya yang mana ya? Kuning kehijauan apa kuning keorenan ya? Dan sebagainya. Ah, jangan-jangan kuningnya kayak gini nih. Biar kayak lemon gitu misalkan. Klik OK gitu misalkan. Saya tarik. Kok kayak bukan warna kuningnya English Corner ya? Kok sepertinya tidak sesuai dengan brandnya English Corner ya, dan sebagainya. Nah, sehingga di sini teman-teman, cara termudah untuk mendapatkan warna korporat daripada suatu perusahaan, UMKM, lembaga, dan sebagainya adalah kita ambil warna dari logonya. Kita ambil elemen warna dari logonya saja. Itu adalah cara termudah. Caranya di sini adalah saya akan masukkan logonya terlebih dahulu. Ini logonya English Corner. Saya taruh di sini. Enter. Gitu aja. Saya taruh sembarang saya dulu karena nanti akan saya benahi. Nah, seperti ini. Ini adalah logo daripada English Corner. Nah, sekarang ketika saya pengen nyari warna merah atau ganti warna merah, caranya gimana gitu. Saya pilih gradient. Habis itu saya pilih di sini dari berwarna ke kotak-kotak. Kalau berwarna ke putih nanti hasilnya kayak gini takutnya. Kalau berwarna ke putih, hasilnya itu kayak gini soalnya. Ada warna putihnya, ketutup jadinya. Sehingga kita harus memilih yang dari warna ke kotak-kotak. Kotak-kotak itu maksudnya adalah transparan. Seperti itu. Kotak-kotak itu maksudnya adalah transparan. Jadi kita pilih nih, foreground to transparent. Jadi di sini dia, klik tanda panah ini,
terus pilih yang ini. Klik. Nah, sekarang di sini ada beberapa profil. Ada profil yang namanya radial. Radial tuh bikin bulat dia. Contohnya kayak gini. Nah, kan bulat dia jadinya ya. Kalau saya undo, misalkan saya dari sudut, nah dia bulat dia jadinya. Kayak gitu. Ada profil yang namanya itu linear. Linear itu artinya lurus, polos gitu. Ini dia linear, saya tarik misalkan, seret, lurus. Itu bedanya. Lurus. Seperti itu dia jadinya. Nah, yang kita butuhkan adalah percampurannya antara linear dan juga radial. Seperti itu. Caranya gimana? Ya, caranya sangat sederhana sekali. Pertama, saya pilih warna merahnya dulu. Karena warna merah saya lihat di sini adalah warna dominannya. Saya pilih, klik. Nah, cara milih warnanya ini adalah ketika saya keluarin mouse, set. Nah, ketika saya mengeluarkan mouse, set, di sini ada yang disebut dengan nama ice dropper. Ice dropper itu adalah untuk nyontek warna. Dia mengcopy warna dari setiap gambar. Kalau saya pencet dindingnya, tik, dapat warna dinding. Kalau saya klik hijab mbak-mbaknya ini, klik, jadi warna merah hijabnya. Kalau saya klik yang ini, klik, jadi warna hitam daripada hijab tersebut. Nah, sekarang karena kita butuh warna merahnya, saya dekatkan ke sini, saya klik. Nah, saya dapat deh warna merah daripada English Corner. Kalau sudah, saya klik OK. Kalau sudah diklik OK, lalu di sini saya tinggal mainkan gradasinya. Pertama saya main linear aja deh. Saya buat dia dari sudut sini ke kanan. Kalau terlalu jauh, saya buat dia ke atas gini aja. Kalau kurang, kita zoom out. Karena kalau kita start dari dekat kayak gini, warnanya pekat. Yang kita butuhkan adalah warna remang-remang seperti itu. Jadi kita jauhin, caranya pakai zoom out. Jadi kita bisa tekan kontrol sama minus. Kontrol minus untuk ngejauhin. Cet, cet. Kalau kontrol plus untuk ngedeketin. Cet, cet. Seperti itu. Saya tarik dari sini misalkan. Kayak gitu. Misalkan kurang lebih segini. Nah, seperti itu misalkan. Jadi bisa dicoba-coba. Kalau gagal, ulangi. Kalau gagal, ulangi. Jadi tinggal di Ctrl Z saja, tinggal di undo saja. Habis itu saya akan kombinasikan dengan warna kuning yang dimiliki oleh LKP English Corner. Saya klik di sini, habis itu saya pilih warna kuningnya. Saya dapat warna kuning yang agak keorenan tersebut. Saya pilih warna kuningnya, klik. Ya, kalau sudah saya klik OK. Ketika saya klik dari sini, gradiennya, nah dia warnanya kurang lebih kayak gini. Cuman bentuknya itu lurus-lurus saja, jadi kurang asik gitu. Nah sekarang saya akan mainkan dia dengan menggunakan radial gradient. Caranya adalah klik yang ini, biar dia itu jadi bulat gitu. Saya klik yang ini, set, nah terus saya tarik. Kayak gitu jadinya. Mau ditambah sebelah sini lagi juga bisa. Ditambah sebelah sini jadi juga bisa. Kalau misalkan dibutuhkan. Tapi kalau tidak, secukupnya saja. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Maka kita sudah mendapatkan gradasi warna dari lembaga kursus LKP English Corner. Seperti itu. Nah, sekarang kita udah punya tuh wadah bawahnya. Dia berada dalam satu layer. Jadi kalau saya matiin matanya ini, jadi ada mata ya di sini ya. Kalau saya matiin matanya ini, klik, hilang. Kalau saya hidupin, muncul lagi. Nah, begitu juga dengan gambar kegiatan Miss Dewi sedang mengajar ini. Kalau saya matiin matanya, set, maka dia menjadi kosong. Nah, yang kosongan inilah yang bisa kita simpan jadi template dengan tujuan adalah untuk dimasukin ke dari gambar ke gambar yang lainnya. Seperti itu. Bisa kita masukin ke handphone juga, terus penggabungannya itu kita pakai PixArt gitu misalkan juga bisa. Seperti itu. Kalau pakai PowerPoint juga bisa. Kita jadikan dia itu template PowerPoint, kita jadikan dia itu template Google Spreadsheet, itu juga bisa. Jadi misalkan kita nanti bekerja dengan menggunakan Google Spreadsheet, kita bisa dengan modal template ini saja, kita sudah bisa bekerja dimanapun dengan alat apapun. Seperti itu. Nah, sudah sampai di sini, sekarang baru logonya akan kita kelola. Logo LKP English Corner itu sangat bagus ketika dia berisi background berwarna putih. Nah, langkah berikutnya supaya dia bisa kita buatin gradien berwarna putih, caranya adalah saya buatin satu buah layer di sini. Di atasnya layer 1. Saya klik layer 1, lalu saya pilih new layer. Saya klik new layer. Nah, sekarang saya buat warna putih. Saya ambil gradient, saya pilih warna putih. Saya klik di sini, saya pilih warna putih. Klik OK. Dalam kondisi radial gradient, saya tarik dari sudut ke bawah. Seperti ini. Tidak terlalu jauh. Nah, kalau misalkan kurang, bisa ditambah lagi jaraknya. Nah, seperti itu misalkan. Kalau sudah, saya kembali ke Move Tool. Saya kembali ke Move Tool, lalu logonya ini saya geser ke sini misalkan. Mau diperbesar juga bisa. Gimana caranya memperbesar? Ada yang masih ingat?
masuk ke menu edit, free transform. Betul banget. Jangan lupa tahan shift ya. Jangan lupa tahan shift, tarik. Tekan enter. Terus itu kita tata letakkan lagi dia. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya sudah bagus, sudah maksimal. Nah, sekarang tinggal kita isi identitasnya gitu. Kira-kira orang menghubungi LKP English Corner dia bisa melalui apa saja? Apakah melalui Instagram saja? Apakah melalui website saja? Atau dari mana? Apakah mungkin melalui telepon juga? Oke, pada studi kasus ini misalkan kita bisa menghubungi LKP English Corner melalui 2 cara. Yang pertama adalah melalui telepon, yang kedua adalah melalui website. Maka caranya adalah kita harus mempersiapkan 2 informasi. Satu, teleponnya nomornya berapa. Yang kedua adalah websitenya, alamatnya apa. Seperti itu. Nah, maka di sini saya harus mengetiknya. Nah, ini dia, kita butuh font sekarang. Kita butuh font supaya fontnya kita itu nggak Times New Roman, nggak Comic Sans. Bayangkan saja teman-teman ya. Kalau saya misalkan harus mengisi informasi yang tadi, itu misalkan, saya mengisi informasi yang tadi, saya ambil tab text tool di sini, saya klik text tool, saya klik sekali di sini untuk menciptakan point text, klik. Saya pakai fontnya itu Comic Sans gitu misal, Comic Sans. Sudah lama saya tidak pernah pakai logo ini. Misalkan saya pakai namanya adalah belajar bahasa Inggris.com. Nah, kalau dilihat di media sosial, ini sungguh tidak estetis. Dia terlihat sangat umum, dia terlihat sangat tidak kompetitif fontnya, dan terlihat sangat tidak profesional. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana saya bisa nyari font? Bagaimana saya bisa mendapatkan font? Nah, caranya sangat mudah. Teman-teman bisa visit website yang disebut dengan nama fonts.google.com. Itu fontnya gratis. Kalau font yang berbayar, ada banyak macam. Ada MyFont, ada apa namanya itu 1001 font dan sebagainya. Kalau yang gratis lainnya ada DaFont, tapi gratisnya itu terbatas. Gratisnya itu bukan gratis full gratis, tapi gratisnya itu adalah gratis non-commercial use gitu. Gratis non-commercial use itu maksudnya apa, Sir? Gratis kalau tujuannya itu bukan komersil, bukan jualan dan sebagainya. Seperti itu. Sehingga di sini kita akan pakai yang full gratis saja. Kita masuk ke browser, kita ketik fonts.google.com. Font.google.com. Seperti ini. Ini full gratis total. Seperti itu. Kalau udah tekan enter. Nah, seperti ini. Ada banyak font dengan ada banyak varian. Pokoknya sampai capek dah nyarinya. Yang mana yang bagus ya, yang mana yang bagus ya, dan sebagainya. Ini fontnya hampir bagus-bagus semua, dan yang paling penting adalah gratis. Gratis untuk kebutuhan apapun, kebutuhan jualan, kebutuhan apalagi kebutuhan profit, non profit, itu semua boleh pakai ini. Misalkan saya akan nyari font yang sifatnya itu sans serif. Kan di sini yang mana nih yang teman-teman suka gitu misalkan. Ada Nanum, ada macam-macam sih sebenarnya nama-nama fontnya. Josephine, PT Sans Nero, Libre Franklin, dan sebagainya. Mungkin Libre Franklin ini bagus juga sih. Ada banyak macam font yang bisa teman-teman pilih. Kalau untuk lembaga yang serius atau profesional, hindari font seperti ini. Yang tulisan tangan. Jangan mempergunakan font yang seperti itu, karena itu tidak menunjukkan profesionalisme soalnya. Dia menunjukkan hal yang bersifat bercanda, non formal dan sebagainya. Nah, ada banyak font yang teman-teman bisa pilih. Misalkan teman-teman menggunakan font Questrial ini misalkan. Caranya untuk mendownload adalah tinggal diklik. Nah, habis itu dia sudah memberikan beberapa tampilan. Jadi ada tampilan reguler, tampilan bla 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 dan sebagainya. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita download saja. Gitu. Kita klik, ketika saya sorot di sini, ini dia, Questrial. Nah, ini ada fontnya. Ada yang formatnya itu TTF, True Type Font, seperti itu, TTF formatnya. Nah, kalau sudah kita download, caranya install gimana? Tinggal diklik aja, terus tekan install. Klik, tinggal dibuka, nanti dia akan memunculkan yang namanya itu adalah Fontbook. Tapi kalau saya ini karena menggunakan aplikasi yang berbeda, ini aplikasi bikin font ya, jadi beda urusan lagi. Jadi mungkin saya akan buka dia melalui download. Questrial. Saya buka dia dengan menggunakan Fontbook. Nah, untuk sistem operasi Windows, namanya itu juga sama, yaitu font juga namanya. Jadi tinggal di double klik,
Habis itu muncul deh kayak gini. Kayak gini udah munculnya sama, kurang lebih di Windows. Jadi ini tinggal di-install saja, tinggal tekan install. Jadi nanti kalau yang di Windows, tulisan install-nya ada di pojok kiri atas. Di sini dia, install phone gitu. Kalau di saya, install-nya itu ada di bawah, pojok kanan bawah. Seperti itu. Jadi tinggal ditekan aja. Klik. Gitu. Nah, biasanya proses ketika install-nya agak lama biasanya. Tergantung kondisi komputer masing-masing. Gitu. Oke. Ini sudah, tinggal saya close dan tinggal saya pakai. Namanya adalah Questrial. LKP English Corner-nya ini, yang belajar bahasa Inggrisnya ini, saya pilih text tool, saya sorot ke text tool, klik. Saya sorot ke text tool. Nah, comic style-nya saya ganti jadi Questrial yang tadi. Ada apa enggak? Dia sudah masuk. Questrial. Seperti itu. Sudah apa namanya? Sudah berubah dia namanya menjadi Questrial sesuai dengan harapan gitu. Nah, sekarang ini adalah websitenya. Kalau kita ingin menambahkan informasi lainnya, bisa nggak? Jawabannya bisa. Kalau segini aja boleh nggak? Boleh. Sesuai dengan kebutuhan saja. Gitu. Kalau misalkan ngisi nomor telepon, boleh nggak? Boleh banget. Gitu. Misalkan kita mau isi nomor telepon. Berapa nomor teleponnya? Kita buka Google My Business daripada apa namanya? Google My Business-nya KP Corner. Nomor teleponnya adalah 085 nih. Nah, ini dia kita taruh di sini. Edit paste. Langsung pakai shortcut aja. Nggak mau dia. Klik kanan. Klik kanan, copy. Dia cuma punya copy link aja sih. Ya kalau nggak bisa, diingat aja 0853 6688 gitu ya. Tinggal diketik aja. Boleh. 0853 6688. Habis itu 8313. 8-nya 3 kali ya. Nomor cantik ya. 8313. Oke, kalau sudah tekan centang. Nah, tinggal kita tata letak saja sekarang. Posisi nomor teleponnya ada di mana. Kalau mau di atas bawahin juga boleh. Kalau mau di kiri kanannya juga boleh. Seperti itu. Disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Misalnya mau geser-geser nih. Tinggal lihat aja di sini. Jadi ada tulisan belajar bahasa Inggris, nih kita geser. Kayak gitu. Geser ke sini misalkan. Kita bisa pakai keyboard ya, ini keyboard yang saya pakai. Terus ini juga saya bisa pakai keyboard. Seperti itu kurang lebih. Kalau mau isi icon di sampingnya gimana, Sir? Itu caranya gampang banget. Kita bisa menggunakan yang namanya itu simbol. Jadi simbol itu ada di mana? Sama seperti clip art di Microsoft Word. Ada yang namanya simbol juga gitu. Yang ini dia, yang kotak ini saya klik lalu tahan. Klik lalu tahan. Nah, di sini ada yang namanya custom shape. Ada yang namanya custom shape, saya klik. Kalau misalkan mau pakai icon dari internet, boleh nggak, Sir? Boleh, tinggal download aja. Seperti itu. Tinggal download aja. Misalkan nih, nggak suka pakai custom shape ini karena gambarnya basic gitu, misalkan gambarnya nggak asik, standar gitu misalkan. Kayak gini doang gambarnya nggak bagus gitu misalkan. Saya pengen yang lain gitu. Bisa di-download di internet. Kata kuncinya apa ketika kita mencari icon di internet? Kata kuncinya sangat sederhana sekali, yaitu ketika kita searching, ketika kita search, kata kuncinya itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Misalkan telepon gitu misalkan. Ketik aja phone icon PNG. Cari dah dia. Phone icon PNG seperti ini. Gambar. Nah, silakan pilih yang memang benar-benar transparan. Silakan pilih yang memang benar-benar transparan, yang memang benar-benar bolong belakangnya. Kalau enggak itu bakal repot kalau misalkan belum. PNG. Nah, PNG. PNG itu adalah format biar itu transparan belakangnya. Misalkan sebagai contoh ini. Saya klik, kira-kira dia kotak-kotak nggak belakangnya? Oh, ternyata nggak kotak-kotak. Ternyata dia putih polos, berarti ini nggak bisa dipakai. Kayak gitu. Kita bisa cari lagi, misalkan pakai yang ini misalkan. Nah, ini kotak-kotak ya. Sendiri ya. gimana, Sir? Kenapa? Kalau dihapus sendiri. Boleh. Kalau bisa ngapus sendiri boleh. Jadi kalau dihapus sendiri boleh. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa ngapus sendiri, itu lebih bagus lagi. Mau pakai icon apapun juga bisa. Kayak gitu, ya. Jadi misalkan saya pakai icon yang ini gitu misalkan. Saya save gitu. Saya save. Habis itu yang kedua tadi website ya. Website icon. Misalkan ini dia, nice PNG nih. Nah, ini enggak apa namanya? Ini enggak
bolong ini, masih ada putih-putihnya. Kalau kita ngikutin yang disampaikan oleh Kak Tari tadi, yaitu boleh nggak dihapus sendiri? Jawabannya boleh banget. Gitu. Ya, boleh banget. Yang penting tidak mengganggu teman-teman saja. Kalau saya biasanya nyari yang sesuai dengan gambar yang bagus. Kalau misalkan bagus banget tapi ada putih belakangnya, ya mau nggak mau harus dihapus secara manual. Nah, contohnya ini bagus dan dia sudah transparan, ya tinggal saya download saja. Sekarang tinggal kita pakai deh. Misalkan saya zoom sedikit untuk telepon. Untuk telepon, saya pakai icon telepon yang tadi. Saya sorot, saya taruh di sini. Oh. Tarik, saya taruh di sini. Oke, lebih. Oke, saya udah salah pencet. Kok bisa gini? Ya udah kalau itu cara barbar aja kita pakai. File open. Download. Ya udah kita buka aja langsung keduanya. Atau keduanya kan kita pakai. Tapi waktu itu ini pernah. Oh, bisa ya. Ini saya tarik ke sini. Kok dia nggak mau? Ya udah saya copy. Selalu ada cara untuk memindahkan gambar ya. Saya kecilkan, edit, free transform. Saya kecilin sesuai dengan kebutuhan. Kita tekan enter. Ya, seperti ini misalkan. Tapi warnanya hitam, nggak bagus, Sir, gitu misalkan. Jangan khawatir, kita bisa ganti warnanya. Gimana cara ganti warnanya? Pastikan kita tahu layernya. Ini layer 3, ya. Jadi kalau kita geser-geser, ya itu adalah layer 3. Nah, caranya mengganti warna adalah saya klik kanan di layar 3 ini. Karena layar 3 ini mengandung gambar icon telepon ini. Saya klik kanan, saya masuk ke blending option. Blending option, nah habis itu saya pilih yang namanya itu color overlay. Saya centang, saya pilih namanya, klik. Nah, di sini saya ganti warnanya. Ini putih kebetulan udah. Kebetulan ini warnanya udah putih, makanya hasilnya putih. Kalau warnanya nggak putih, misalkan merah, dia berubah jadi merah. Kalau mau kuning boleh nggak? Boleh, tapi kan nggak kelihatan. Visibilitasnya rendah jadinya. Kita pakai putih. Udah klik OK, klik OK. Gitu. Belajar bahasa Inggris juga mau dimasukin, gampang. Tinggal ditarik aja. Tinggal ditarik aja masuk. Oh, kebetulan ini nggak bisa ditarik-tarik kayak gitu ya. Saya tarik aja nih masuk. Saya copy. Saya paste. Kayak gini. Saya kecilin deh. Saya deketin, saya zoom. Terus saya kecilin ukurannya. Edit, free transform. Saya taruh di sini. Enter. Saya taruh dia. Situ. Warnanya saya pakai warna putih. Caranya gimana? Caranya sama seperti tadi. Klik kanan, blending option. Blending option. Nah, di sini ada tulisan color overlay. Saya centang color overlay, saya klik di sini. Putih. Dia udah berubah jadi warna putih. Kalau udah saya klik OK. Nah, kalau dilihat dari jauh, semakin cantik dia. Semakin OK. Ini saya geser-geser juga sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Oke, nah sekarang ternyata template kita sudah jadi nih. Template kita udah selesai dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi misalkan kita butuh tulisan atasnya, tinggal kita isi teks tambahan saja. Jadi kalau misalnya kita butuh tulisan atasnya, tinggal kita isi teks tambahan. Jadi misalkan ini adalah kegiatan pembekalan TOEFL gitu misalkan. Kelas persiapan TOEFL, kelas persiapan ujian TOEFL gitu misalkan. Nah, di sini tinggal kita pilih teks, saya tekan di sini. Nah, kelas persiapan ujian TOEFL itu misalkan. Kalau sudah saya centang. Nah, kebetulan fontnya itu tipis nih, nggak ada pilihan font yang lain. Jadi saya cari font yang memang memiliki ketebalan. Jadi misalkan saya pakai fontnya itu adalah Gotham gitu misalkan. Jadi teman-teman kalau teman-teman pengen nyari font yang tebal, silakan cari di sana di Google Font yang tadi saya sampaikan. Seperti ini. Ini bisa kita perbesar. Edit, free transform. Ini bisa kita perbesar sesuai kebutuhan. Enter. Gitu. Nanti teksnya tinggal diganti-ganti deh.
Gitu. Teksnya ini tinggal diganti-ganti saja seperti itu. Jadi ini tinggal di-save jadi format PSD. Jadi ini tinggal di-save jadi format PSD saja. Jadi di sini saya tekan save, file, save as. Saya ke LKP English Corner. Di sini template content, saya buat di sini namanya adalah template content English Corner EC. Itu misalkan. Kalau udah saya tekan save. Seperti itu. Ya, udah selesai jadinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau nambah foto di mana? Di sini. Kita ganti-ganti fotonya. Seperti itu. Tapi warna fotonya bisa kita ganti nggak? Jawabannya bisa. Kita bisa isi foto filter namanya. Jadi cara mengisi foto filter, caranya adalah klik di sini. Jadi saya klik fotonya, saya klik bagian sini, saya pilih foto filter. Ini dia. Foto filter, nah saya pilih yang warm. Kan soalnya warnanya dominan warna hangat kan ya. Kalau misalkan pakai warna cool bisa bisa cooling filter. Tapi cocok nggak sama sekitarnya gitu. Kalau cocok lanjutkan, tapi kalau nggak cocok jangan. Biasanya kalau dia itu warna merah sama warna kuning, filter yang cocok dipakai adalah filter warm. Seperti itu. Jadi warnanya itu hangat. Seperti itu jadinya. Nah, nanti ketika misalnya kita pengen ganti foto, ya ganti bagian sininya aja. Gitu. Kita tinggal ganti bagian sininya saja. Misalkan teman-teman punya foto yang lain nih gitu misalkan. Tinggal dicari aja. Tadi saya screenshot di desktop beberapa foto. Misalkan saya pakai foto yang ini misalkan. Saya tinggal tarik aja masuk ke situ. Kebetulan ini nggak bisa ditarik langsung di saya. Oke, saya buka aja fotonya kalau gitu. File open. File open. Habis itu saya ke tempat screenshot yang tadi. Misalkan ini yang mau saya masukkan. Ya tinggal saya pindahkan saja. Taruh di atas layarnya ini. Ada fotonya. Tinggal kita perbesar saja ukurannya. Anak kecil TOEFL nih. Kayak gitu misalkan. Oke, kurang lebih seperti itu cara pembuatannya. Nah, sekarang tadi kita udah nge-save file mentahnya, yaitu file PSD. Jadi kalau file PSD kayak gini dia nanti. Jadi ada breakdown-breakdown seperti ini, ada banyak layer seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ingin menyederhanakan layer, caranya sangat mudah. Pertama, kita harus tahu dulu layer-layer yang mengandung gambar-gambar yang tadi. Ada layer 4, ada layer 3, ada nomor telepon, ada ini, ada logo kecil, ada gradien putih, ada gradien merah kuning. Nah, ada foto filter juga. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam satu folder. Caranya masukin ke dalam satu folder gimana? Nah, ini ada gambar folder. Ini ada gambar folder. Ini caranya adalah saya klik bagian foto filter, sampai di layar 4, saya tahan shift, saya pilih. Nah, ini udah kepilih semua. Ini saya tarik. Saya tarik ke folder. Nah, layarnya jadi lebih sedikit sekarang. Karena semua rancangan kita tadi itu udah masuk ke dalam satu folder. Gitu. Jadi dia lebih sederhana. Kalau ini dimatiin, jadi gambar matanya dimatiin, semua hilang. Kosong dia. Kecuali tulisan. Kalau tulisan kan mau diganti-ganti kan. Seperti itu. Kalau kita hidupin matanya ini, set, udah deh. Brandingnya English Corner kepasang di fotonya. Seperti itu kurang lebih proses pengerjaan dan juga pembuatan daripada template untuk optimasi di media sosial. Seperti itu. Salah satunya adalah Instagram. Jadi pastikan brand atau apa namanya itu corporate color, corporate font dan juga logo daripada perusahaan itu ada di dalam feed. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bisa memberikan citra dan juga bertujuan untuk mencekoki pikiran, jadi ditanam tuh pikiran netizen, pokoknya secara terus-menerus diberikan informasi yang sama, pokoknya English Corner merah kuning, English Corner merah kuning, English Corner merah kuning, terus kayak gitu, lama-lama ngeliat warna merah kuning, ingatnya English Corner, seperti itu yang kita harapkan ke depannya. Itu adalah tujuan daripada kegiatan branding, seperti itu. Nah sekarang, misalkan saya mau nge-save nih, saya pengen nge-save, dan saya pengen biar dia itu bisa menjadi template di mana? Misalkan jadi template di PowerPoint, atau template di Google Presentation. Teman-teman pernah pakai Google Presentation nggak? Belum pernah ya? Belum pernah. Jadi Google Presentation tuh kayak PowerPoint tapi punyanya Google. Persis kalau teman-teman bisa pakai PowerPoint, pasti bisa pakai ini. Gitu, kalau teman-teman bisa pakai PowerPoint, pasti bisa pakai itu juga. Nah,
gimana caranya kita nyimpan supaya filenya itu portable, bisa kita bawa kemana-mana, supaya dia itu tinggal tempel aja fotonya, kelar urusannya. Gimana caranya? Nah, caranya sederhana. Di sini saya asumsikan teksnya tidak kita butuhkan, jadi saya matikan teksnya. Habis itu fotonya ini saya matikan. Kalau ada beberapa foto, matiin aja. Nah, pastikan layer yang terakhir ini, layer putihnya ini, hilang. Caranya gimana? Matiin matanya. Cek. Nah, sudah transparan seperti ini. Lalu kita save as. Ini kita save as jadi PNG. Save as. Kita save jadi PNG. Klik. Save. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya filenya nih. Kita udah punya filenya. LKP English Corner. Template content. Nah, ini dia. Kita udah punya template-nya. Ini template yang tadi deh. Template yang baru mana ya? Belum di oke kayaknya tadi, Sir. Masa sih? Iya, itu masih ada buttonnya Oh. di Photoshop-nya. Coba ya, saya ulang ya. File. Kenapa Photoshop saya seperti ini? Itu tinggal di okein tadi kayaknya, Sir. Oh iya. Hilang dia di saya tampilannya. Iya ya. Oh. Oh, ini dia. Nah, ini dia ya. Jadi ini bolong nih sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini bolong. Nah, sekarang gimana caranya kita pakai kalau kita punya gambar di tempat lain? Saya asumsikan pertama, teman-teman pakai PowerPoint. Semua bisa pakai PowerPoint nggak? Bisa ya. Bisa. Jadi ini ada, jadi di sini saya misalkan pakai PowerPoint. Jadi PowerPoint agak berat sebenarnya di saya. Saya buat blank presentation. Habis itu, ini saya pilih yang layoutnya itu yang kosong saja, yang blank. Ini ukurannya saya ganti dulu. Ini kan ukurannya masih apa ya? Masih landscape ya. Saya ganti ukurannya di design, slide size. Nah, ini page setup. Ada page setup. Nah, di sini saya ganti dia. Gitu. Misalkan ukurannya itu jadi ya 25 kali 25 gitu misalkan. Sebenarnya sih ada sih ukuran pastinya. Jadi kita bisa melakukan konversi ya. Jadi kalau pengen ngelakuin konversi online kayak gini ya caranya. Pixel to cm, px to cm, tahu dah kita. Satu pixel adalah 2,54 atau bla bla bla. Pokoknya ini kita kalau misalnya kita mau konversi kayak gini ya tinggal kita pakai kalkulatornya aja. Kalau misalkan mau seperti itu. Jadi misalkan pixelnya berapa? Kan tadi 1080 ya. 1080 itu berapa senti? Ini dia, 28,575. Ini saya copy, 28,575 ini. Saya buatlah di sini. 28,575 kali 28,575 senti. Kebetulan dia makanya senti soalnya di PowerPoint. Ujungnya ya scale down. Oke. Udah kotak nih, udah kotak. Sekarang kita tinggal masukin aja fotonya. Kita tadi kan punya foto ya. Kita punya fotonya English Corner nih di desktop saya. Kita pakai fotonya Miss Dewi lagi ya. Fotonya Miss Dewi sungguh tereksploitasi di sini ya. Kita pakai secara terus-menerus di sini. BTW ini mouse drag saya nggak mau. Mungkin saya pakai cara yang lain, yaitu pakai cara place saja. File, insert ya, sorry. Di PowerPoint pakai insert ya. Insert picture from file. Jadi kalau teman-teman ngedragnya bisa tinggal di drag aja sih sebenarnya biar cepat. Misalkan fotonya Miss Dewi ini saya masukkan insert. Nah, tinggal kita gedein aja. Set, oke. Pas banget nih kebetulan kotak. Kalau misalkan nggak kotak, tinggal di crop aja teman-teman ya. Pasti udah bisa semua ya. Terus sekarang template-nya gimana, Sir? Sama juga, kita insert aja lagi. Insert, picture from file. Nah, saya cari template saya yang tadi. LKP, template content, ini, template isi. Insert. Selesai deh. Masuk dia. Gitu. Jadi misalkan teman-teman nanti nggak ada Photoshop, yang penting punya template-nya aja, kita udah bisa ngerjain desainnya. Kalau mau diisi teks, udahlah, saya yakin teman-teman semua bisa ngisi teks di PowerPoint. Tinggal pakai text box aja kan. Tinggal dibuatin kotak, ya udah apa misalkan. Miss Dewi sedang mengajar, gitu misalkan namanya. Udah deh. Ini, tinggal saya ganti pakai font yang tadi misalkan. Udah jadi dia. Pakai warna putih gitu. Teman-teman pasti semua udah bisa pakai PowerPoint lah. Intinya yang sulit di sini adalah bikin template-nya ini.
bagaimana bikin lapisannya ini sekarang. Kelihatan nih lapisannya ya? Bagaimana cara membuat lapisannya ini saja yang perlu dipelajari seperti itu. Jadi bikin lapisannya itu sih susah-susah gampang sebenarnya. Jadi untuk membuat dia eksklusif, pastikan kita buatnya itu memang secara eksklusif juga. Kita bikin custom di Photoshop. Kalau kita misalkan pakai template Canva, gimana, Sir? Kalau kita pakai template Canva, walaupun ada ratusan template Canva, jangan lupa perusahaan ada ribuan, ada jutaan. UMKM ada hampir puluhan juta di Indonesia. Kalau template-nya cuma 200, berarti itu asumsinya adalah satu UMKM atau satu template dipakai oleh 200 UMKM, seperti itu, 2000 UMKM. Jadinya kan mirip-mirip dong, nggak eksklusif jadinya. Di mana letak profesionalnya, di mana letak menariknya, seperti itu. Nah, kalau pengen nge-save ya gampang aja sih, tinggal kita save aja. Export, di situ kita pilih JPEG. Nih, ada JPEG. Jangan salah, PowerPoint tuh mantap, bener-bener mantap gitu. Terus tinggal kita kasih ukuran 1080 aja di sini. Width kali height-nya. Kalau udah kita save, export. Udah. Di Windows exportnya nggak langsung kayak Masa? gitu kayaknya tuh. Mungkin dicoba dulu. Ada, iya. Iya bisa, cuman kalau punya Sir tadi kan udah langsung ada pilihannya, JPEG, ada JPEG, ada segala macam. Oh, ini presentasi. Kalau di Windows beda. Oh ya? Wah, mungkin nanti saya cek di laptop di komputer Windows saya. Kira-kira seperti apa caranya. Tapi setahu saya kalau diekspor udah pasti jadi JPEG sih. Tenang aja. Kalau teman-teman ada kendala misalkan dalam mengekspor jadi JPEG dari PowerPoint, info aja ke saya. Nanti saya kasih tahu Microsoft-nya. Gampangin bikin aplikasi. Jadi intinya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Tentunya di sini yang akan menjadi PR buat teman-teman di sini adalah teman-teman harus milih UMKM dan teman-teman harus bisa bikin template untuk UMKM tersebut. Sehingga ketika UMKM itu ada event, kalau misalkan lembaga pendidikan juga yang dijadikan studi kasus, maka ketika lembaga pendidikan itu memiliki event, ada fotonya, teman-teman udah ready. Pokoknya dia itu sifatnya now. Kalau katanya kalau katanya orang marketer paling top di Indonesia, siapa sih namanya itu kok saya lupa. Sama Philip Kotler, Hermawan Kartajaya. Kalau zaman dulu kita harus bikin sesuatu itu yang wow, kalau zaman sekarang harus yang now. Hari ini juga muncul. Paginya ada event, Miss Dewi sedang menerima tamu dari dinas. Misalkan Tari yang motret gitu, pakai handphone. Tari harus siap. Setelah acara selesai, langsung deh diedit dan diupload. Seperti itu, sesuai dengan template yang dimiliki. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah supaya memberikan informasi aktual, faktual, dan juga terbranding dengan nyata. Seperti itu. Saya simulasikan, saya upload lagi kontennya ini, misalkan tinggal saya klik plus, saya upload. Kayak gini. Nah. Jadi teman-teman kalau pengen nanya, ini nama aplikasinya apa? Jadi ini namanya Instaplan ya. Instaplan namanya. Jadi bisa di screenshot atau bisa dicatat ya. Namanya adalah instaplan.app. Jadi kalau kita pengen tahu gimana sih tampilan feed kita kalau sudah diupload gitu misalkan. Jadi tadi kita menggunakan English Corner Belitung gitu misalkan. English Corner Belitung. Ya udah ketika kita go, tuh hilang. Oh, karena saya salah ngetik. English Corner Belitung. Go. Nah, udah dapat foto yang lama nih. Tinggal kita coba upload aja. Tinggal kita tekan plus, terus kita coba masukin. Misalkan ini pas lagi Zoom. Terus ini yang kita ekspor dari PowerPoint. Terus misalkan Mas Debbie lagi satu open. Nah, seperti ini misalkan jadinya. Kalau misalkan, kayaknya nggak oke deh, Miss Dewi di pinggir kiri harus di tengah itu misalkan, tinggal geser aja ke sini. Seperti itu. Berarti kita udah bisa memikirkan, kita udah bisa bikin plan. Hari ini, hari Jumat tanggal 13, kita upload yang Mr. Debbie. Hari Sabtu tanggal 14, kita upload yang Miss Dewi. Hari Minggu tanggal 15, kita upload yang Belajar Seru bersama Instruktur Handal, belajar dalam kondisi online seperti itu. Jadi kita sudah lebih terencana jadinya. Tapi kalau kita merasa kayaknya nggak cocok, ini harus di awal deh, tinggal digeser. Nanti dari segi waktu kita atur kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bikin feed yang rapi itu, yang nyambung satu persatu, ya kurang lebih kayak gini juga caranya. Jadi bisa dihitung dia. Ini seperti itu. Masih ingat ya kemarin bikin konten yang nyambung itu ya? Kalau nggak salah ya. Bikin masih ya. Ini bisa tinggal kita tambah. Jadi ada konten yang nyambung ya, jadi ada carousel yang ini. Bisa dikasih timing nggak? Kenapa? Jadi kan gini, aku tuh pernah lihat Instagram
jualan baju gitu. Jadi dia nih bilang gini, nanti pukul 16 bajunya akan diposting. Berarti ini kan main timing ya, Sir, ya. Nggak mungkin dia satu-satu di pukul yang sama serentak langsung posting seluruh baju, misalnya 30 baju gitu. Ada timing nggak sih, Sir? Oh, kenapa? Mohon maaf, Miss Dewi nggak kedengaran. Untuk timingnya. Timing posting, Sir. Oh, waktu. Iya. Oh, timing postingnya. Oh. Untuk timing posting, idealnya itu 4 jam sekali dari Instagram. Idealnya itu 4 jam sekali. Kalau kita langsung sekaligus upload, itu beresiko spam. Tapi sebenarnya kalau cuma 3 doang sih nggak masalah ya. Kalau 3 doang nggak masalah. Tapi kalau lebih dari 3, itu dianggap spam. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau pakai time schedule, teman-teman bisa pakai yang namanya itu adalah, saya lupa ya. Facebook Creator Studio, Instagram Creator Studio kalau Instagram, Facebook Creator Studio kalau Facebook. Seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan itu. Apa, Sir, tadi namanya? Jadi ada yang disebut dengan nama Instagram Creator Studio. Kalau Instagram bisa pakai ini. Instagram Creator Studio ini gratis. Punyanya Instagram. Tapi nggak munculnya di depan ya. Coba saya pakai software yang lain. Saya pakai browser yang lain. Dia tuh bawaannya Facebook punya. Facebook Creator Studio. Nah, ini dia. Creator Studio. Nah, ini dia. Facebook Creator Studio. Kalau mau pindah ke Instagram, tinggal tekan ini aja. Yang di atas ini. Klik, berubah dari dia jadi Instagram Creator Studio. Gitu. Nah, misalnya kita pengen bikin post gitu, misalkan tinggal kita create post. Ini kebetulan baru ke upload ya. Jadi ini ada staff saya baru ngupload jam 9.12, baru 4 menit yang lalu ngupload ya. Baru banget dia ngupload. Jadi di sini kita bisa dapat data juga sih berapa yang like dan sebagainya. Jadi misalkan ini udah sekitar sekian. Kita dapat data banyak di sini sih. Ada yang di archive, ada yang diginiin. Nah, kalau misalnya kita pengen masukin konten, ya tinggal kita create post aja. Tinggal kita create post. Sepertinya lebih lambat ya. Jadi biasanya emang gitu sih softwarenya Facebook tuh biasanya emang lebih lambat. Jadi entah dia itu adalah Facebook Ads, entah dia tuh Creator Studio, dia emang lebih ala-ala lambat kayak gini. Cuman dia tuh ada timingnya. Gitu. Misalkan coba pakai Facebook deh, create. Kan selama ini dia. Coba saya pindah pakai Chrome. Mungkin pakai Chrome lebih cepat. Saya ganti kata kuncinya pakai Facebook. Yang ini dia, paling atas. Creator Studio namanya. Jadi ini free ya. Selama teman-teman punya Facebook, teman-teman pasti bisa pakai. Seperti itu. Misalkan ini. Misalkan Instagram gitu misalkan. Nah, misalkan Facebook deh. Buat postingan. Nah, dia loading. Nah, sepertinya kayaknya browser saya yang tadi itu nggak terlalu support ya. Nah, di sini ketika anggap misalnya kita pilih yang salah satu akun. Ini kebetulan akun teman saya, Kebaya Lukis. Nah, kita pengen masukin foto gitu misalkan. Bla bla bla. Misalkan saya anggaplah tulisan aja deh ya. Tulisan sama foto kan sama aja ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini bisa kita terbitkan nih. Diklik. Nah, jadwalkan. Ini dia. Jadi jangan langsung akan terbitkan, tapi tekan yang panah ini. Jadwalkan. Ini dia. Ini muncul di soal nanti. Ini muncul di uji kompetensi nanti, yaitu postingan terjadwal soalnya. Nama soalnya postingan terjadwal. Di uji kompetensi. Ini muncul nanti. Jadi gini dah cara jawabnya. Serat, tekan jadwalkan, gitu. Tekan jadwalkan. Habis itu pilih kapan mau diterbitkan. Tanggal berapa. Misalkan tanggal 14. Jam berapa. Habis itu ini tinggal di screenshot aja. Screenshot, habis itu di save, di store jawabannya. Kayak gitu. Jadi ini salah satu soal yang muncul di uji kompetensi digital marketing nanti. Sertifikasinya. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu sih metodenya kalau misalkan kita pengen bikin konten in advance. Jadi misalkan di hari Senin kita sudah ready 7 konten untuk 7 hari ke depan, boleh tuh diterbitin dari sekarang, dibuat copywriting-nya terus diterbitin nanti seperti itu. Itu boleh banget seperti itu. Jadi no problem lah seperti itu. Dan ini memang muncul sih di soal.
Pas banget Miss Dewi menanyakan hal tersebut tentang konten terjadwal. Seperti itu. Sip, silakan mungkin teman-teman apabila ada pertanyaan mengenai teknis yang tadi. Misalkan bagi teman-teman yang agak kelewatan, tenang aja, Miss Dewi udah nge-record, jadi tinggal dibagiin aja tuh recordingnya. Jadi tinggal ditonton kembali saja. Oke, makasih Serangga. Tadi udah jelas banget. Berarti bisa dijadwalkan ya, karena aku tuh memang lihat ada di Instagram apa namanya yang aku ikuti. Di Instagram ada juga. Dia via Facebook Retro Studio, terus dipilih buttonnya Instagram. Jadi mereka itu tuh sekali posting 30 gambar baju Serangga. Nanti diposting di pukul 6. Terus aku mikir gini, 30 gambar baju. Iya, nggak mungkin kan orang di jam yang sama, di titik yang sama tuh langsung posting 30 baju Serangga gitu loh. Oh, nggak bisa. Spam nanti bisa kena shadow ban namanya. Shadow ban tuh kita upload tapi orang lain nggak bisa lihat. Oh iya. Kayak hantu akun kita jadinya. Kita lihat tapi orang lain nggak lihat itu. Shadow banned namanya. Seperti itu. Jadi dijadwalin aja. Kalau bisa sih 4 jam sekali sih. 2 sejam sekali boleh nggak? Boleh. Cuman nggak ideal. Kalau secara marketing nggak ideal. Jadi 4 jam sekali. Kecuali memang pengen kejar tayang karena kita mau opening toko nih. Jadi biar banyak katalognya, ya boleh. Tapi jeda lah sedikit. Kalau nggak benar-benar dianggap spam. Nanti malah nggak bisa jualan jadinya. Gitu. Kalau sekaligus 30. Dalam waktu 5 menit langsung upload, 5 menit upload gitu. Gini dia nanti, kena shadow ban dia nanti. Seperti itu. Oke, yang lainnya Ahmad Susanto nih mungkin ada pertanyaan. Atau Tari, ini persiapan ya. Jadi gini, Sir, kita bagi 2 nih. Ada grup beras sama grup beras organik sama grup penjualan baju pre-loved. Nah, jadi mereka-mereka ini akan pegang-pegang baju produk UMKM tersebut dan mereka akan mencoba untuk membranding nantinya. Mungkin ada saran masukan nggak, Sir, untuk beras sendiri pakai fontnya apa? Aku tuh memang pernah Angga di pertemuan pertama ya. Font yang bagus untuk beras itu apa? Kemudian kalau untuk penjualan baju sendiri kan fontnya apa ya bagusnya gitu? Ada saran nggak, Sir? Nah, jadi tips untuk nyari inspirasi yang seperti itu udah pasti kita bisa search di beberapa situs ya seperti Pinterest, kita bisa search di Behance dan kita bisa search juga di Google langsung sih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman ingat pada pertama ada font sans serif, ada font serif, ada font script itu yang tulis tangan, dan ada font dekoratif. Dekoratif tuh kayak handwriting kah dan sebagainya. Jadi kalau tips mencari, yang pertama yang bisa dilakukan atau yang bisa dicoba adalah melakukan desain referensi. Teman-teman bisa melakukan reference. Teman-teman bisa melakukan reference. Cara itu sangat sederhana. Saya share screen lagi. Nah, teknisnya adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa search di browser. Nih. Misalkan saya search-nya itu adalah desain karung beras gitu misalkan. Karena biasanya di karung berasnya itulah yang ada tulisan, yang ada desainnya gitu. Nah, di sini kita lihat penggunaan fontnya. Nah, penggunaan fontnya. Contoh nih, kenapa kira-kira? Tipenya. Nah, tulis tangan atau tulisan balok? Tulisan tangan ya. Tulisan tangan. Dan misalkan yang ini ikan terbang. Ikan terbang ini tulisan tangan apa tulisan balok? Tulisan handwriting. Tulisan tangan ya. Nah, tulisan tangan. Ya, handwriting. Beras supernya ini tulisan balok. Kan seperti itu ya. Nah, dari sini kita sudah bisa belajar. Oh, untuk tulisan utamanya kita bisa pakai tulisan handwritten. Nah, kita cari dah di sini Google Font. Set Google Font. Font yang ikan terbang tadi itu udah jelas banget ya, lobster namanya ya. Udah pernah kita pakai juga sebelumnya. Jadi fontnya ada di sini, ya. Fontnya ada di sini. Yang ini dia. Ya nggak? Sama nggak? Ya, sama banget. Kalau misalkan teman-teman menganggap itu adalah handwritten, caranya tinggal difilter aja. Kategori, nah di sini ada serif, sans serif, display handwriting, nah ini matiin semua. Maka tersisa yang handwritten.
Maka tersisa yang handwritten saja. Mau pakai yang ini kah? Pakai yang ini kah? Silahkan, sesuka hati. Habis itu kita lihat pada bagian yang lain gitu misalkan. Pada bagian yang lain, misalkan desain yang Darmin ini bagus banget nih desainnya. Desain brush Mbok Darmin ini keren banget. Misalkan kita lihat dia itu tulisannya Mbok Darmi, ini udah pasti handwritten. Nah, brush premium, kelihatan ya brush premiumnya ini ya? Tulisan brush premium ini menggunakan tipe serif. Ini disebut dengan nama tipe serif, karena dia ada tangkai-tangkainya. Ada tangkai-tangkainya. Jadi ini handwritingnya saya matiin, serifnya saya hidupin. Nah, kayak gini semua. Kan ada tangkai-tangkainya semua ya. Nah, tinggal dipilih deh yang mana yang bagus seperti itu. Nah, itu adalah cara mencari font berdasarkan inspirasi gitu. Kalau misalkan jualan produk pre-love gitu misalkan bisa ditulis pre-love ads. Pre-love ads. Nah, pre-love di sini rata-rata ada yang menggunakan font. Ini rata-rata menggunakan font sans serif sih. Pre-love. Rata-rata menggunakan font sans serif. Nah, ini namanya sans serif. Jadi kalau yang serif ini terlihat kuno, tradisional. Tapi kalau sans serif dia terlihat modern gitu. Kalau beras sangat cocok dengan citra tradisional karena emang itu adalah produk yang istilahnya sudah turun-temurun gitu. Nah, kalau ini kita bisa ganti, serifnya kita matiin, sans serif yang kita pilih. Nah, lebih banyak deh kita punya pilihan. Misalkan yang mirip kayak tadi Quicksand. Quicksand ini kan agak bulat-bulat gitu ujungnya ya. Nah, kan kayak agak bulat-bulat gitu ujungnya. Sama seperti yang tadi. Yang pre-love ini kan bulat juga ujungnya. Quicksand juga bulat ujungnya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah tips paling sederhana dalam memilih font untuk produk. Kalau misalkan perbankan gitu misalkan, ya ketik aja bank. Gitu, ketik aja bank. Ads ini maksudnya advertisement ya. Ad ini adalah advertisement sebenarnya. Advertisement seperti itu. Pengumuman. Iklan. Kayak ini misalkan. Ini apa kira-kira revolving dab ini? Sans serif atau serif? Sans serif. Sans serif. Cocok. Ya, pintar kan sekarang? Ini sans serif. Ya. Karena perbankan itu, karena font sans serif itu memberikan kesan trust. Rasa percaya, modern, kekuatan. Kayak gitu. Jadi setiap font itu ada psikologinya. Seperti itu. Jadi seperti itu caranya. Nanti kalau punya klien UMKM, dia bergerak di bidang apa? Oh, dia bergerak di bidang pakaian, seperti itu caranya. Oh, dia bergerak di bidang makanan. Makanannya itu apa? Kita harus tahu. Kalau makanan-makanan Jepang, beda lagi. Misalkan di makanan Jepang ya. Makanan Jepang gitu misalkan. Japanese food ads. Nah, selain menggunakan huruf Jepang, ya, selain menggunakan huruf hiragana katakana, ada juga yang menggunakan huruf kayak gini, ramen food truck. Dia menggunakan huruf Latin, tapi dia juga menggunakan style ke-Jepang-Jepangan. Caranya gimana biar dapat font kayak gitu, Sir? Caranya gampang. Caranya masuk ke Dafont, dafont.com. Dafont. Itu ada banyak di sana. Nah, ini ada banyak banget, dan di sini kategorinya lebih luas lagi. Kalau pengen di Jepangan ya ini dia, Chinese Japan ini. Chinese Japan. Dapat deh font-font yang seperti ramen tadi itu. Seperti itu. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi lebih gampang kan? Kalau pengen yang Korea-Koreaan ya kurang lebih inilah. Chinese Japan ini bisa dimainin lah kalau Korea-Koreaan. Seperti itu. Oke? Semoga menjawab ya permasalahannya. Sir, makasih ya, Sir. Yep. Soalnya siang tadi baru aja tuh download fontnya tuh taunya cuma di Dafont. Jadi di laptop bimbel tuh di laptop PC tadi aku udah download beberapa itu dari Dafont. Cuman kalau untuk komersial tadi yang kata Sir tuh harus nggak boleh, kalau Dafont itu cuman nggak boleh komersial katanya. Jadi besok PR-nya aku harus download lagi. Itu dapat informasi dari Sir Angga. Jadi di sini ada keterangan ya. Jadi misalkan teman-teman suka banget sama sebuah font, ini kita lihat. Ini Gang of Three ini misalkan. Gang of Three ini di sebelah kanan dia keterangan 100% free. Kalau 100% free, ini gitu. Itu artinya total free. Mau pakai komersil boleh, mau pakai jualan boleh dan sebagainya. Kalau misalkan free for personal use, itu artinya adalah gratis tapi untuk kebutuhan pribadi aja, untuk belajar,
untuk kebutuhan tulisan kita lihat di wallpaper kita. Tapi kalau misalkan font itu kita pakai untuk bisnis, boleh nggak? Secara etika nggak boleh. Nggak boleh, gitu. Jadi, bisa diginiin. Nah, ini misalkan free for personal use ada 3 font. Rata-rata sih free for personal use, sehingga di bawahnya itu ada tulisan donate, didonasikan. Oh iya. Kan $5 Kak. Bener, nggak terlalu memperhatiin tadi sih, langsung download. Kan ini karate, ini kan 100% free nih, jadi boleh dipakai langsung. Merem lah pokoknya gitu. Ini misalkan donationware, kalau donationware itu sifatnya harus donasi lah dulu. Tapi kalau nggak boleh nggak, ya nggak apa-apa gitu. Bedanya donationware dengan free for personal use adalah kalau free for personal use, ketika kebutuhannya komersil, kita harus bayar dengan harga yang dia tetapkan. Kalau donationware, sukarela. Berapa aja kita mau? $1 kita mau bayar, cuma 15 ribuan, boleh. Gitu. Karena kan kita, gini ya, logikanya kita kan dibayar untuk suatu desain ya. Misalkan nih Tari diminta bikin desain feed postingan 3 pieces gitu misalkan. Tari dibayar per feednya itu 100 ribu. 100 ribu kali 3 kan 300 ribu ya. Masa iya sih beli font yang harganya $1 nggak bisa? 15 ribu doang. Kayak gitu. Udah 15 ribu sekali bayar kan bisa dipakai seterusnya. Gitu. Itu kalau donationware. Kalau free for personal use, dia tergantung. Kalau kebutuhannya itu adalah untuk perusahaan besar, dia dinaikin harganya. Kalau untuk kebutuhan TV gitu misalkan tuh bisa sampai jutaan harganya. Jadi saya baru kemarin beli font itu harganya satu family itu adalah 1.700.000. Itu untuk kebutuhan komersil karena untuk pembuatan logo gitu. Jadi ada logo, ada yang pesan logo. Kalau kita jual logonya itu 5 juta, harga fontnya itu 1.700.000, kemahalan, kita bisa ngecer beli 2 font aja. Satu font itu harganya 300 sampai 400. Kita bisa beli 2. Saya beli 2 aja deh sesuai kebutuhan. Jadi saya bayar cuma 600 ribu aja atau $50 aja. Udah deh kan, maksudnya jual logo 5 juta, terus bayar modalnya, bayar modal fontnya $50 kan kayaknya nggak gini ya, nggak rugi gitu loh. Jadi pertama kita jujur, amanah lah kerjanya. Kedua ya tenang gitu loh, nggak ada tuntutan. Karena kalau dituntut lebih mahal lagi soalnya, berat jadinya. Oh nanti itu kalau berarti kayak misal kalau kita upload di YouTube nih, kita pakai lagu orang kena copyright. Kalau yang ini juga ada tulisan copyright gitu ya, Sir? Kalau kita belum bayar. Gini, dia nggak ada sih, karena kan ketika di-save jadi JPEG kan nggak bisa dikomplain kan. Iya nggak sih? Ketika di-save jadi PNG kan nggak bisa dikomplain. Kalau YouTube dia punya license-nya langsung, jadi sifatnya itu bagi hasil. Ke kreator dapat berapa persen, ke yang punya lagu berapa persen gitu. Udah jelas bagi hasilnya. Kalau yang ini memang benar-benar pure etika. Jadi kalau misalkan yang Tari buat itu adalah perusahaan super besar gitu misalkan. Dilihat nih sama yang punya font, wah dituntut. Tapi kalau punyanya Tari itu yang Tari handle itu adalah UMKM, ya jarang dituntut sih. Gitu. Makanya orang-orang yang biasanya itu kerja di broadcasting, di pertelevisian, mereka nggak mau ngambil resiko, mereka harus beli segalanya. Font untuk font untuk film, font untuk judul film di Indosiar, di SCTV itu mereka semua beli, semua bayar. Gitu. Karena mereka dapat returnnya banyak, sekali ngiklan itu berapa ratus juta itu. Beli font cuma segitu kan urusan kecil soalnya. Aduh kecil. Yang penting harga cocok, makanya bisa gitu. Kalau harga nggak cocok ya nggak mungkin jalan lah. Nah itu kenapa saya mengajar untuk memilih font itu di fonts.google. Pertama, karena itu lisensinya udah dibayar sama Google semua, udah dikasih gratis ke dunia. Gitu. Yang kedua memang looks-nya profesional. Yang ketiga kita nggak was-was dalam milih font. Tapi dia emang nggak terlalu variatif, super variatif enggak. Gitu. Dan dia itu sangat ideal untuk bikin website. Katanya tadi ada belajar bikin website pakai WordPress kan? Iya ada, Sir. Bikin website pakai WordPress campur Elementor ya? Iya, benar. Elementor. Jadi saya baru bikin website pakai Elementor. Itu pure menggunakan font dari Google. Karena emang ketika kita milih font, itu cuman adanya ya cuman Google Font aja. Seperti itu. Jadi baru tadi saya bikin website, bikin landing page untuk dengan menggunakan WordPress sama Elementor. Jadi ini dia. Jadi ada kelas eksklusif namanya di kampus. Jadi saya buatin landing page-nya. Apa itu landing page? Ya itu dia kayak flyer tapi online gitu. Ini dia, baru tadi banget jadi. Sambil nunggu jam 8 saya buat. Ini fontnya adalah font dari font Google, udah pasti. Gitu. Ini fontnya dari font Google. Kalau udah mahir cepat sih bikinnya 2 hari jadi. Kadang bikin website yang harganya mahal,
karena kita saking cepatnya kita kerja, kadang ya udahlah weekend aja kerjain, tapi bilangnya 2 minggu kerjanya gitu. Macam-macam sih sebenarnya kalau urusan bisnis gitu. Itu dari Elementor semua ya, Sir? Semua Elementor, total. Oh. Jadi nggak ke ini lagi, nggak ke WordPress ya? Apa ya? Harus ada WordPress-nya kalau mau Elementor. Oke. Harus ada WordPress-nya kalau mau Elementor. Gitu. Jadi kalau udah kenal Elementor, kenal WordPress, bagus kok. Websitenya LKP English Corner kan pakai Elementor itu. Jadi bagus tampilannya. Looks-nya oke, profesional, dan juga kemudahan dalam pengerjaannya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman suka coding, ya bagus sih juga coding boleh. Tapi makan waktu. Ya. Susah. Coding? Itu ada yang mahir tuh, serangga coding. Boleh, tuh mantep tuh. Itu si Ahmad itu. Keren. Mana Ahmad? Mana Mat? Kayaknya live tadi. Ya dia tadi jemput adiknya katanya. Ya, aku tadi udah masuk kok. Tapi barusan belum lama kayaknya aku lihat ya. Intinya kalau misalkan kuat di bidang desain, ketika bikin website desain itu biasanya lebih estetik sih kelihatan. Jadi nggak tergantung sama template lagi. Gitu biasanya. Nah, memang butuh waktu sih untuk bisa mencapai itu, tapi bukan berarti tidak mungkin. Seperti itu saja. Oke. Serangga, ini mungkin kita agak ranahnya agak geser dikit tentang periklanan nih. Jadi untuk periklanan sendiri sebenarnya menurut Serangga nih ya, kan kita posting sehari 3 kali tuh, ada jam-jam tertentu kan ya Serangga, benar kan ya? Jam-jam yang traffic tinggi gitu ya. Jam berapa aja sih itu Serangga? Golden time. Jadi ada 2. Jadi di sini karena algoritma Instagram itu sebenarnya menetap, cuma netizen yang berubah. Kalau dulu golden hours-nya itu adalah pagi baru bangun, siang waktu makan, dan juga malam waktu makan atau pulang kerja. Jadi asumsinya adalah jam 7 pagi sampai jam 9 pagi itu adalah golden hours. Habis itu jam 12 sampai jam 2 siang itu golden hours kedua. Dan dari jam 6 dan dari jam 7 sampai jam 10 itu adalah golden hours ketiga. Kenapa? Karena rata-rata orang pada saat istirahat main handphone. Misalkan anak sekolah targetnya, maka dari jam 10, kalau dulu masih sekolah offline ya, maka jam 10 adalah jadwal postingan ideal. Kalau misalkan dia itu adalah terus jam 12 juga postingan ideal baik untuk pekerja, baik untuk wirausaha maupun untuk anak sekolah karena mereka jam makan. Dan jam malam yaitu dari jam 7 sampai jam 10 karena rata-rata mereka lagi rebahan, lagi tidur-tiduran, main handphone dan sebagainya. Itu adalah golden hours-nya. Nah, itu dulu. Kalau sekarang ketika orang lagi di jam sibuk, maksudnya di jam sibuk itu adalah traffic tinggi atau di jam yang trafficnya rendah. Karena gini, karena sekarang kan lagi musim pandemi. Orang mungkin di jam 3, di jam 4 udah main handphone. Atau mungkin orang di jam 11 siang udah main handphone. Jadinya asumsi saya di sini adalah kalau kita mempostingnya di golden hours, semua orang postingnya kebetulan di golden hours sehingga trafficnya super tinggi, netizen cuma segitu-segitu aja. Gitu. Sedangkan kalau kita nguploadnya itu di traffic yang agak rendah, misalkan di jam 3 sore itu kan rendah banget ya. Nah, itu Itu bisa kita pakai peluang gitu. Itu bisa kita pakai peluang. Coba deh kita upload di jam 3 sore, gimana engagement-nya seharian. Kalau bagus, berarti di sini eksperimen kita berhasil gitu. Dan nanti cara yang terbaik untuk mengetahui waktu yang terbaik di Instagram itu kan ada insight-nya ya. Ada insight-nya itu jam-jam sibuknya itu atau jam-jam ramenya engagement itu jam berapa. Itu bisa dicek atau bisa diperiksa seperti itu. Jadi tidak harus terpaku dengan golden hours, tapi teman-teman juga bisa melakukan eksperimen. Sekalilah dalam seminggu eksperimen. Gitu. Oke, makasih Sarangga. Kemudian periklanan sendiri, menurut pengalaman Sarangga nih, periklanan untuk anggap saja usaha ini dari nol seperti itu. Untuk kita lihat traffic-nya naik itu biasanya berapa bulan sih baru ibaratnya terjadinya pembelian dan lain-lainnya. Ini mungkin juga kan teman-teman yang belum tahu nih, yang belum pernah ngiklan nih kan mungkin
kira-kira 1 minggu cukup nggak ya? Ataukah perlu 1 bulan baru ada yang beli, seperti itu. Gimana nih Serangga? Jadi, kalau kita ngomong periklanan, apalagi iklan yang tadi disampaikan oleh Miss Dewi, ini sepertinya adalah iklan media sosial yang dimaksudkan ya, sponsor konten ya? Iya, benar. Heeh. Hampir saya mengira periklanan seperti periklanan offline, seperti billboard, poster, flyer, hampir nih. Karena kebetulan saya juga lagi ngajar periklanan, jurusan manajemen pemasaran digital, saya juga ngajar periklanan, tapi itu harus mix dia. Ada namanya mix media namanya. Nah, jadi untuk iklan sendiri demi hasil. Nah, jadi gini, teman-teman, selama feed-nya itu belum proper, belum layak, jangan pernah ngiklan. Itu pertama. Jadi kalau feed-nya itu masih acak-acakan, nggak ada postingan, nggak cantik, jangan pernah bikin sponsor. Karena ketika orang bikin sponsor, orang yang berminat tuh bakal visit. Kalau ketika visit, toko kita tuh masih acak-acakan, mereka kabur. Jadi pastikan toko kita tuh rapi dulu. Warnanya tuh sesuai, produknya tuh lengkap. Rayuannya tuh maut. Jadi copywriting-nya tuh harus oke. Pastikan itu dulu ada. Nggak harus followernya tinggi, nggak harus. Di awal-awal nggak harus followernya tinggi. Intinya, rapi dulu tokonya, mungkin sampai sekitar 30 postingan rapi, baru silahkan melakukan sponsor. Karena ternyata ngiklan ataupun dagang zaman sekarang ternyata beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, laku dulu, baru dikenal. Kalau zaman sekarang, dikenal dulu, baru laku. Itu masalahnya. Itu adalah kenyataan di pemasaran digital. Nah, artinya apa? Artinya di sini memang 1 bulan pertama, memang kegiatannya itu adalah bakar uang. Nah, itu sedihnya di sana. Kegiatannya itu adalah bakar uang. Dan tidak sedikit UMKM yang sudah masuk kategori lumayan mapan, itu sering boncos juga, terutama ketika ngendorse selebgram. Tapi kalau sponsor Facebook Ads jarang boncos sih mereka, seperti itu. Nah, kalau tujuannya itu adalah mencari followers, gitu misalkan pertanyaannya. Kalau misalnya tujuannya itu mencari followers, mulailah memfollow mereka. Misalkan nih produknya Preloved, misalkan adalah produk Preloved. Cek dulu kompetitor, mata-matai kompetitor, cek followernya dia, buka tuh followernya dia, follow semua dah tuh followernya mereka. Karena followernya mereka itu udah pasti minat sama barang Preloved kan, secara logika. Gitu. Nah, mulailah DM satu-satu, tawarkan gitu. Kalau ada yang nge-fallback ya bagus, kalau enggak ya berarti nasib belum beruntung gitu. Jangan lupa doa sebelum follow mungkin ya. Yang potensial tuh di-follow dulu supaya kita bisa merayu mereka. Gitu. Iya. Jadi kuncinya itu ya. Iya, kuncinya itu. Pastikan toko kita rapi dulu. Gitu. Ya, jadi kepoin. Jadi kita temenin. Iya. Teman mereka yang sudah sukses ya, gitu pasti itu. Karena pasti followernya mereka tuh ya pasti orang yang minat dengan barang yang serupa kan. Gitu. Oke, benar. Keren. Seperti itu strateginya. Itu dulu namanya strateginya follow unfollow dulu namanya. Entah sekarang masih banyak orang pakai strategi itu atau enggak, sepertinya masih sih. Jadi di-follow dulu, kalau dia enggak nge-fallback, di-unfollow lama-lama. Mungkin dia tidak berminat dengan kita. Gitu. Konon, ya saya pernah melakukan praktek seperti itu dan memang berhasil sih. Kita dapat quality follower seperti itu. Kalau udah dapat quality follower, udah dapat pembeli, jangan lupa testimoni. Sama seperti marketplace seperti Shopee, jangan lupa bikin fake testimoni juga untuk toko-toko baru. Ini cara hitam ya, tapi boleh dicoba. Jadi misalkan nih siapa Mira temenan sama Tari gitu misalkan. Mira punya toko. Ya udah minta Tari bikin testimoni. Sama kayak Shopee. Minta Tari belanja di sana, kirimin aja dus kosong gitu. Toh juga sponsor kan bayar kan ya. Maksudnya kan kalau sponsor di Shopee kan bayar 20.000. Kalau misalkan kita pengen fake testimoni, berarti kan kita harus bayar ongkir kan. Ya anggap saja itu adalah uang sponsor, bayar ongkir 5.000 ke sana. Yang paling murah pokoknya. Gitu kan sama saja ya. Jadi harus ada kalkulasi bisnisnya itu. Ada hitung-hitungannya. Jadi kalau digital marketing itu tidak segalanya itu pakai cara putih ya. Ada ilmu hitamnya juga gitu. Kalau yang saya ajar tuh ilmu putih semua, ilmu baik-baik semua sih. Selama ini kita gitu. Tapi ada benar juga Serangga. Ini kan aku juga sering belanja di Shopee. Ya. Jadi kita tuh kan referensinya kalau belum ada bintang, belum ada review itu takut beli, Ser. Iya, pasti. Benar. Harus kita kasih review. Ya sebagai contoh itu udah Google My Business-nya LKP English Corner tuh misalkan itu kan harus
udah pasti saya yakin sih udah dikelola dengan sangat baik gitu loh. Udah berapa bintang gitu misalkan. Ulasannya bagus-bagus banget, di tempatnya asik banget. Aku pengen list di situ dan sebagainya. Menurut saya sangat wajar sih gitu loh, sangat wajar. Itu kan kayak word of mouth kan. Gak masalah. Gak masalah. Jujur saya katakan itu sah kok. Itu sah dilakukan. Karena sama aja kalau zaman dulu ya, zaman-zaman dulu gitu kan, orang diminta ngasih review tapi manual kan. Kalau sekarang bedanya publik aja. Gitu. Aku merasa berdosa, Sar, kalau gitu. Enggak apa-apa berdosa. Kan kita ngasih reviewnya jujur. Misalkan saya nih saya buka LKP English Corner itu misalkan tuh saya. Ya, dicoba. Gitu. Ya saya kasih bintang 5 gitu. Misalkan nih sekarang nih saya kasih bintang 5. Tempat lesnya bagus banget gitu. Oh iya, mungkin PR nanti buat ini ya rekan-rekan PKK. Tolong di-review langsung kasih bintang. Harus. Saya aja nih ya lagi ngasih review nih kalau nggak percaya. Itu. Saya ngasih review nih LKP English Corner Berita. Instrukturnya bagus banget. Wah. Kualitas. Gak nyesel belajar di sini deh biar lebih umum bahasanya. Udah deh, isiin tipu-tipu kayak gini dikit biar terkesan kita natural bukan robot yang ngetik gitu. Kayak bahasa-bahasa non formal. Jadi kan kesannya tuh nggak ngada-ngada gitu loh. Jadi kayak memang benar-benar gitu. Dah. Pertama ya keuntungannya di mana? Keuntungannya tuh di LKP English Corner. Artinya tempat belajar kita itu dapat review. Keuntungannya bagi kita yang ngasih review adalah kita dapat poin dari Google karena kita menjadi dapat level. Dapat level kita. Google apa namanya? Google Local Guides. Iya benar. Dapat level Google Local Guide. Kepada Tuhan yang itu adalah pahala. Karena kita membantu sama gitu. Kasih bintang. Iya benar. Ini kan luar biasa. Nanti biasanya gini, Sir, dari Google itu kasih kita potongan tiket, misalnya kalau kita mau ke hotel gitu loh, Sir. Biasanya ada. Benar. Iya. Sebagai local guides yang aktif, sering banget kayak gitu. Benar banget. Iya. Benar banget. Aku karena pernah butuh dapat. Wah. Jadi hadiah buat kita lah yang suka nge-review, bener nggak ini tempatnya cocok untuk penyandang disabilitas, iya atau tidak? Benar. Jadi bagi teman-teman yang belum kasih review, kasihlah review mulai sekarang. Ini kan ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Baru 6 ulasan, tambah lagi 8. Udah makin banyak. Pokoknya serame-ramenya. Jadi ketika ada orang nge-search, secara SEO dia meningkat juga. Pasti itu yang duluan dapat. Gitu. Karena kan reviewnya bagus. Karena reviewnya itu diurut soalnya. Pertama kata kunci dengan lokasi terdekat. Yang kedua kata kunci dengan rating terdekat. Seperti itu. Itu sih. Iya. Wajib lah. Udah bukan hal yang perlu dikasih tahu lagi sih itu. Udah harus kita ngasih review positif ke orang. Karena orang dapat review positif kan seneng kan. Gitu. Iya benar. Sama kayak ini tahu kualek. Apa? Tahu kualek si Tari jualan, Sir. Tahu kualek. Tahu yang kebalik itu ya? Iya, betul. Saya suka banget sama tahu walik gitu. Tahu walik. Kirim kembali. Saya suka banget sama tahu walik kayak gitu. Jadi isiannya tuh ada yang daging Bisnis itu. Itu enak banget. Saya sampai nggak nyangka tahu dibalik bisa jadi enak gitu loh. Mungkin karena bisa ada isian dagingnya dalamnya kali ya. Daging ayam tuh yang saya beli waktu itu tuh enak banget. Saya belinya di dagang salad. Salad itu kesel sama saya. Mas, nggak beli salad kok beli tahu walik terus sih gitu. Jadi dia usahanya tuh utamanya tuh salad. Terus ada tahu walik yang numpang gitu. Enak banget dah. Di sini harganya nggak tahu ya murah apa mahal sih namanya. Di sini harga itu 20 ribuan dapat 7 itu sih. Apa murah? Itu kalau Tari yang keripiknya. Aku udah keringin, Sar, punyaku. Oh gitu, digoreng lagi kalau gitu ya, habis itu ya? Enggak, dalamnya nggak diisi, cuman dia digoreng pakai tepung beras, jadi dianya kering, kayak peyek kayak gitu. Cumannya dia tahu dibalik kayak gitu. Oh gitu. Kayak keripik. Oh kayak keripik, iya. Iya, keripik. Enak. Saya sebagai orang yang nggak suka ikan-ikanan ya karena banyak tulang kecil-kecil. Aku itulah makanan yang lumayan saya suka jadinya. Tempe, tahu kan gampang ya nggak perlu mikir misahin tulang gitu loh. Aneh sih saya. Tapi lebih nggak bikin saya stres gitu loh karena misahin tulang tuh kan capek ya gitu. Makan tuh kan pengennya enjoy kok harus
misah tulang gitu sih pikiran saya. Tapi kalau ada ikan yang udah nggak ada tulangnya, ya saya makan juga, seneng juga. Enak, gitu. Pempek. Pempek ya, pempek ya. Pempek iya. Iya, kayak gitu dah. Kurang lebih. Oke, next yang lain ada pertanyaan nggak? Silakan mau sharing yang tentang materi tadi boleh, sharing tentang digital marketing secara umum juga boleh. Yang teman-teman lain masih ada pertanyaan, mungkin Mira. Oh, ditanya tadi Mira nih, belum selesai nih Photoshop-nya. Ini Serangga, dia mau kumpul. Harusnya ngumpul. Lagi proses. Yang produk pre-love tuh bagus banget loh sebenarnya, lagi naik daun banget produk pre-love itu. Naik. Pokoknya kalau zaman dulu baju yang kayak gitu, kalau di saya di Bali itu baju yang kayak baju-baju second hand tuh biasanya diobral. Kalau sekarang malah naik kelas dia. Karena sudah diolah, dicuci dan dipilah gitu. Jadi lebih bagus sih memang. Dan beberapa mahasiswa juga sukses dengan produknya itu. Outfits namanya. Di sini. Di salah satu mahasiswa punya usaha pre-love namanya Outfits gitu. Jadi siapa yang di sini usaha pre-love? Mira? Miss Dewi. Oh, Miss Dewi. Miss Dewi. Iya. Miss Dewi rela nge-laundry berkarung-karung baju datang pre-love itu, Sir. Keren banget. Bener, keren banget. Emang celah bisnisnya udah nggak dilewatin sama Miss Dewi. Iya. Jadi peluangnya nanti kita makanya digital marketing nih dilari ini gitu loh. Iya. Wah, bagus, serius. Jadi yang penting sih sebenarnya di bagian fotonya harus dibagusin gitu. Jadi ada punya mahasiswa namanya tak liatin mungkin ya. Jadi outfit. Lihat. Jadi biar apa namanya? Biar ada inspirasi sedikit. Referensi untuk jualan. Jadi ini punyanya mahasiswa dan dia cukup populer di Bali jualan. Saya nggak nyangka dia tuh orangnya kalem-kalem gitu. Tapi belanjanya mahal-mahal. Nih anak ngepet ya. Introvert. Ini anak tiap hari jaga lilin apa gimana? Dia udah ada Shopee sih. Jadi di bagian bio-nya diisi semua keterangan available gini. Jadi ada pakai hashtag available outfits, COD, Shopee dan Pasar Bali. Order di sini dia ngasih link kayak gini. Nah, dia udah mainin mainin tag-nya, dia main seperti ini dan ini emang rata-rata fotonya sih yang harus pakai model gitu. Jadi yang lagi naik daun kan style-style oversize gitu kan. Jadi kalau pakai baju dia nggak sekedar pakai baju doang tapi divariasiin pakai kalung kayak gitu. Jadi emang target anak muda. Ini kayaknya cuma modal kain furing aja sih belakangnya nih sama sinar matahari yang cukup udah kelar. Matahari tuh. Kita kemarin udah beli tuh, udah beli apa sih bando yang macan-macan itu tinggal dipakein aja sama Pita. Kau ngapain pakai bando macan? Pita mau difoto overall badannya, jadi mau dikasih variasi di kepalanya gitu, Sir. Jadi jangan gini sih sebenarnya kalau mau foto produk itu nggak boleh lihat muka. Kalau lihat gitu. muka berarti bukan foto produk namanya, itu lookbook namanya. Kalau Pita model jadinya. Dipotong kepalanya. Kalau udah nggak usah beli bando lagi. Kalau ngeliatin muka harus dipotong hidung. Jadi sehidung ini crop. Harus dipotong hidung dia. Nah, kayak gini lah. Gitu. Harus dipotong hidung iya. Jadi kayak H&M gitu kan biasanya dia potong hidung biasanya. Saya lupa sih kayak H&M yang potong hidung ya. Tapi kadang ada sih yang H&M. Oh, H&M. Nah, kayak gini loh kan potong hidung. Ya. Mana? Rata-rata. Kalau dia tuh jualan barang. Jadi ada tag ada dia nggak punya yang bagian fashion sih di sini. Harusnya ada sih bagian produk jualan gitu. Oh, kayak gini lah misalkan. Nah, kayak ini kan full ya nih. Gitu misalkan. Jadi kita bingung nih antara fokus ke muka apa fokus ke itu? Pakaian. Produk. Nah, kayak gini kan. Dia ngeliatin leher biar ditauin itu manusia gitu loh. Kalau nggak lihat leher manekin takutnya. Jadi kayak gini sih. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen SEO Instagramnya bagus, di bagian sini nggak boleh pakai kata merek. Contohnya misalkan nih, untuk produk UMKM. Kalau produk gede kayak gini, ya nggak apa-apa. Namanya HM, di sininya H dan M. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini contohnya, kalau misalkan ini, kalau outfits gitu misalkan, namanya boleh outfits, tapi bio-nya nggak boleh outfits lagi. Harus keterangan produk. Baru SEO-nya bagus. Contoh nih, saya ngetiknya hijab, maka akan muncul hijab yang ada di Bali kan. Hijab, itu misalkan. Maka yang muncul itu adalah 1,
nama user yang ada kandungan hijabnya. Jadi semuanya pasti ada hijab sister, sub Oh, hijab. siap. Pasti gitu. Kalau dia nggak ada, contoh nih misalkan ada merek, contoh ini, Indah Lestari ini kan username-nya nggak ada kata hijab kan? Kok ketika hijab dia muncul? Karena di bio-nya ini, hijab. Contohnya ini, Inspirasi OOTD 2020 kan username-nya nggak ada kata hijab kan? Di bio-nya ditaruh fashion hijab. Jadi di sini harus ada kata kunci terhadap barang kita jual. Jadi ketika di search, dia lebih muncul di kita. Seperti itu. Besar peluangnya. Berarti, Sir, bagus lagi dua-duanya username-nya pakai nama yang sama. Oh ya, iya, nama yang sama. Lebih bagus lagi, tapi brandingnya nggak dapat. Kan kadang ada orang yang juga mengedepankan merek kan. Jadi misalkan belanja di mana? Belanja di Preloved Stuff. Preloved Stuff ada banyak, Preloved Stuff yang mana gitu. Jadi kadang ada orang yang membedakan. Yang outfit itu tadi brandnya gitu, Sir ya. Jadi yang dia masuk di kategori thrift shop gitu maksudnya mungkin. Jadi ini outfitnya ini adalah kata mereknya. Ini adalah jenis barang yang dijual. Gitu. Nama tokonya maksudnya. Nama tokonya. Ini adalah layanannya. Contoh nih misalkan nih, nama kampus saya juga saya gituin, New Media College. Jadi kebetulan saya di 2 kampus gininya, contohnya. Nama kampusnya New Media College. Tapi ketika orang nyari kuliah singkat, dia juga nemu. Jadi ini ada kata kuncinya itu kuliah singkat cepat kerja cepat. Kuliah singkat kerja cepat. Kayak gitu. Jadi dia nggak ngulang lagi, tapi di bagian bawahnya di description-nya baru saya ulang kata New Media College gitu. Karena ini kan nggak terlalu kebaca kan. Maksudnya urutan SEO sosial media tuh username, habis itu apa ya istilahnya ya? Kok saya lupa ya. Sampai saya harus ngambil handphone. Luar biasa. Minum dulu, Sir. Totalitas. Jadi ini memang ini adalah salah satu materi bagi teman-teman yang ngambil seminar social media optimization sama saya. Itu dia salah satu. Oh ya, name-nya ini username, habis itu ini name gitu aja. Ini name saja gitu. Ini username, ini name saja gitu. Jadi ketika ada yang search kata kuliah gitu misalkan, kan muncullah di sini. Kuliah singkatnya muncul, anak kuliah muncul, nah gitu jadi pemahamannya. Berarti kayak aku, Sir. IG aku kan di username-nya Tata. Nah, di bio aku Dwi Lestari. Oh gitu. Ya kalau IG pribadi sih nggak masalah ya, artinya juga orang nggak akan Contohnya, Sir, contohnya. Nggak akan dikomersil juga kok IG aku, Sir. Kalau komersilnya kan bagus. Ini aku udah di-follow kok sama Serangga. Udah. Ini carousel post ya. Jadi carousel post yang kemarin sempat kita pelajari, kalau bisa jadi invite. Nanti kayak gini dah bahasanya. Jadi bagi Miss Dewi ini misalkan pengen ngepromosiin LKP-nya di Belitang, ya bisa pakai clickbait gitu. TOEFL itu apa sih kayak gitu kan biasanya. TOEFL itu bla 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 bla. Bla 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 TOEFL. Terus udah gini. Yuk persiapkan dirimu untuk ujian TOEFL hanya di LKP English Corner gitu. Kan apalagi di sini dominan cewek-cewek ya mah gampang. Tinggal di foto aja satu-satu muka jadi stok gitu. Tinggal di cutting aja jadi stok PNG semuanya. Tinggal dipakai-pakai dah. Satu sama lain. Udah gitu. Diprojekin aja kayak gitu untuk nge-boost sama teman-teman. Benar. Apalagi di mana? Jadi kalau baju tuh kalau cuma digantung aja bagus nggak sih, Sir? Kalau cuma digantung aja biasanya gini, orang belinya tuh agak nggak terlalu pengen. Jadi kita bisa pakai Shopee sebagai perbandingan. Di Shopee kalau barang baju yang laris pasti barang pakaian yang dipakai. Ya, karena mereka tahu. Contohnya nih kalau saya tuh pasti nyari yang kalau pakaiannya itu mungkin agak gede atau mungkin di bagian perutnya itu buncit gitu misalkan. Jadi kita kayak udah punya bayangan, kalau buncit kayak gini tampilannya pakai baju ini gitu. Jadi kayak kita udah ada gambaran. Kalau di hanger biasanya orang nggak ada gambaran, sekaligus juga bajunya kan nggak ngembang jadinya gitu. Sehingga memang dijadwalkan gitu sih. Mungkin punya satu memang rekan yang memang bisa kita pakai terus badannya untuk difoto gitu. Janjian lah sehari sekali gitu. Stok dulu ada berapa preloved masuk nih 30, udah dipilah, udah dicuci, udah dibersihin tuh bulunya udah bagus banget. Undang terus dipakai
Badannya doang sama leher gitu, muka nggak apa-apa. Gitu. Muka dipotong, muka Udah kan diblur. Mira aja, Mira badannya proporsional kok. Ya Mbak Tali yang editnya nanti. Kalau bisa beda-beda sih, satu yang memang badannya tuh tinggi, satu yang imut kayak gitu-gitu. Jadi Nah, bisa Pita. banyak yang gitu. Jadi bisa banyak. Gitu. Boleh dicoba nanti. Gitu. Karena kalau hangar kan harus bayar hangar ya. Kalau orang kan tinggal suruh datang aja. Beliin nasi Padang sebungkus selesai. Iya. Nasi Padang sebungkus. Es krim besok, mulai besok es krim, Sir. Oh iya, es krim Aicha 2000 aja kan. Pita mau banget 2000-an. Es krim mochi kan 2000 kan, dianggarkan 10 hari 20.000. Jadi 10 pertemuan bisa digituin. Udah. Kayak gitu sih emang untuk bisnis pakaian. Oke, keren. Jadi kalau beras itu cukup foto produknya aja ya. Perlu nggak sih kita tuh pakai misalnya ada sih namanya mini studio ya, Sir ya? Oh ada mini studio yang kotak kecil deh. Iya. Bagus tuh kalau jualan. Mungkin ini Miss, kita coba masak juga. Jadi kita kasih lihat nih yang udah dimasak tuh kayak gini. Boleh. Siapa tuh jualan makanan lama-lama jadinya ya. Kok jadi semua bisnis orang ya? Ya kan kalau kita mau buat jualan itu kita nyari di Google kan kurang etis katanya. Ya udah kita masak sendiri aja, kita beli mangkok yang bagus, terus kita foto sendiri. Boleh kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Nggak plagiat ya. Bisa. Box itu bagus sih dibeli satu. Foto kecil-kecil. Siapa tuh jual perhiasan, jual apa gitu. Iya benar. Jadi studio mini jadinya masukin di studio mini. Keren banget sih. Yang penting lampu aja sih kalau studio itu yang penting cahaya aja. Kadang orang nggak punya studio cuman di halaman, cuman di suatu dinding. Kadang kan banyak yang pakai jaring itu supaya dapat shadow jaring kan. Ya, jadi kayak dimainin tuh kayak dandang nasi sorot ke gini. Jadi kan ada cahaya yang tembus ke wajah. Ini kan banyak teknisnya sih. Gitu macam. Ada keranjang dipakai yang penting bolong-bolong di jendela. Jadi bisa dipraktekkan. Yang penting cahaya matahari sih yang paling bagus. Tapi bukan cahaya matahari di jam 2 siang kan. Jadi cahaya matahari di jam 7 sampai jam setengah 9 dan juga cahaya matahari dari jam 4 sampai jam 6. Itu yang paling bagus. Selebihnya udah cahaya barbar tuh semua, tuh cahaya terang benderang gitu. Shadow-nya keras banget gitu. Oke, thank you Sarangga. Sudah jelas ya. Jadi teman-teman sudah banyak banget nih kita dapatin ilmu dari Sarangga malam ini. Teman-teman ada lagi masih undang-undang mau tanyain? Nambah malam tambah asik ya pertanyaannya? Nambah berbobot? Iya, nambah berbobot. Saya mau minta maaf aja sama Sarangga. Saya juga. Tunggu ini kalau yang apa-apa deh. Lebaran bentar lagi. Iya sih, kata teman saya katanya gitu, gara-gara musim corona, padahal baru puasa kemarin, kok udah bulan depan puasa lagi ya gitu. Puasa lagi gitu kata April. Mungkin gara-gara dia nggak pulang kampung kayak dia ngomong gitu. Iya, nggak bisa pulang kampung. Pas banget. Oke, baik. Oke, yang lain gimana? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya yakin di sana udah jam 10 ya Sarangga ya? Udah jam 10. Nah, masih ada anak-anak mau ditanyain, kebetulan ini last meeting untuk di kelas PKK sama Sarangganya. Nanti nextnya masih bisa di-chat lah di Google Classroom ya Sarangga ya. Atau bisa follow Instagramnya Sarangga. Itu yang belum tahu. Ya, di DM ini dikepo-kepoin kan ya. Pokoknya bebas pokoknya. Khusus untuk PKK LKP English Corner mau diapain aja pokoknya ikhlas. Ada pertanyaan? Gak ada lagi? Tari udah selesai? Sudah, Miss.
Nanti tak japri Udah ya, aja paham kalau ya? aku lupa. Walah, PR-nya Ya. ini berarti besok banyak bener nih. Anak-anak pre-love foto tuh foto. Ya, foto saling gini lah. Ya, Saling ganti-gantian. saling ganti-gantian. Dan apa namanya? Nggak ada lagi pertanyaan, berarti kita mau closing nih. Berarti ya semuanya sudah paham, sudah benar-benar paham tentang materi hari ini. Sudah dikasih sama Serangga. Serangga, ini mohon maaf ya, saya belum bisa buka kamera karena kondisi lagi di kamar sama ini. Oh iya, nggak apa-apa santai. Kan udah foto bareng tadi di awal juga. Iya, itu udah foto bareng ya. Perkiraannya tepat. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa sudah cukup untuk malam ini. Next-nya masih bisa dilanjutin di Google Classroom ataupun di Instagram sama Serangga. Kalau memang masih ada pertanyaan setelahnya, seperti itu. Buat Serangga sendiri, terima kasih banyak dari awal pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau saya boleh vote ini, anak-anak boleh vote ini kayaknya ya. Tapi saya udah pernah tanya nih, saya kepoin siapa sih tutor favorit, salah satunya Serangga seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat pokoknya, dan pokoknya sampai sertifikasi lulus semua 100% dan ilmunya bisa diimplementasikan untuk mensejahterakan diri dan masyarakat. Amin. Sukses selalu. Mohon maaf kalau misalkan saya ada bercandaan yang kurang asik, ada bercandaan yang nggak lucu, atau mungkin ada tindakan yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Pokoknya saya selalu berdoa yang terbaik pokoknya untuk teman-teman. Di bidang desain grafis sampai digital, pokoknya the best. Oke. Terima kasih banyak Serangga buat waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman. Ya, terima kasih. Ya. Bye.